Bab 2766 Cara Adil dan Terbaik untuk Berpisah. Dolar, mengapa kamu di sini? Bar memperhatikan Hansen dan mengenali dongsuan armornya. Jika aku mengatakan aku tersesat, apakah kamu akan mempercayaiku? Hansen bertanya. Bar mengangkat alisnya mendengar jawaban itu. Dia menatap Hansen dengan aneh dan berkata, kamu tersesat di sini. Tempat apa ini? Hansen bertanya. Kita berada di daerah tertinggal dan tandus. Itu tidak jauh dari sistem mandul yang besar. Mengenai di mana tepatnya kita berada, aku tidak dapat benar-benar memberi tahu kamu. Bagaimanapun, tempat ini sebagian besar belum dijelajahi. Tidak ada peta di sini, kata Bar. Hansen kaget. Dia berpikir, sistem besar yang mandul. Itu berarti kemungkinan besar itu milik sekret di zaman kuno. Itu adalah pintu masuk ke tempat-tempat suci. Ini adalah tempat kucing tua membawa Little Flower. Petik 2. Apa yang kamu lakukan di tempat berbahaya seperti ini? Hansen bertanya pada Bar. Tempat ini bukanlah sistem tandus yang besar, jadi tidak terlalu berbahaya. Ini hanyalah sistem yang buruk dengan sedikit sumber daya, tetapi ras kecil di sini menemukan ruang xenogenik. Mereka mengklaim menemukan sesuatu yang luar biasa di sini. Itulah mengapa aku datang ke sini untuk melihat. Bar memandang Hansen dan berkata, apakah kamu tertarik mengunjungi ruang xenogenik ini untuk memeriksanya? Hansen tidak menjawab. Beberapa elit dewa yang menemani Bar mendekatinya. Salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, Bar, kenapa kamu tidak memperkenalkan kami kepada temanmu ini? Ini manusia yang disebut Dolar. Dia adalah pemenang Marquise dari Genobeying Scroll terakhir. Bar menjelaskan kepada dewa itu, suaranya menunjukkan sedikit rasa hormat. Dia cukup sopan kepada destroyer lainnya ini. Setelah itu, Bar menunjuk ke elit yang didewakan dan berkata, Dolar, ini adalah dewa transmutasi destroyer. Dia adalah Penatua Nader. Petik 2. Bar tidak memperkenalkan orang lain di sekitar Penatua Nader. Dia hanya mengatakan bahwa mereka adalah murid dari Penatua Nader. Mereka semua hanyalah raja atau setengah dewa. Bar sendiri sudah didewakan, dan dia tidak mau repot-repot memperkenalkan semuanya. Penatua Nader dapat melihat bahwa Bar bersikap sangat ramah kepada Hansen. Dia mengira Hansen harus menjadi elit dari beberapa ras besar, tetapi dia hanyalah keturunan dari ras yang lebih kecil. Pria itu dengan cepat kehilangan minat, dan dia hanya menyampaikan komentar santai sesekali kepada Hansen. Dolar telah mencapai tempat pertama dalam Marquise Genobeying Scroll, tetapi Marquise sangat berbeda dari dewa. Nader mengira dia tidak punya alasan untuk menganggap serius dewa yang berasal dari ras kecil. Meskipun sulit untuk menjadi dewa, ras yang lebih kecil terkadang beruntung. Mereka mungkin menemukan harta karun atau mendapatkan sumber daya dari ras yang lebih kuat dan menjadi dewa. Tapi dewa seperti itu selalu memiliki dasar yang buruk. Mereka kurang pengetahuan dan keterampilan praktis, dan mereka cenderung menimbulkan masalah. Destroyer sebelumnya mengadopsi beberapa dewa seperti itu, tetapi menunjukkan kebajikan seperti itu tidak pernah berhasil dengan baik untuk Destroyer. Para dewa tidak banyak memberi manfaat bagi Destroyer, dan sebaliknya, mereka sering menjadi sakit di Asterisks untuk ras tuan rumah mereka. Sejak saat itu, Destroyer berhenti merekrut dewa dari ras yang lebih kecil. Mereka lebih suka membesarkan elit mereka sendiri. Jika Hansen berasal dari ras besar, Penatua Nader ingin berbicara dengannya. Tetapi setelah mengetahui siapa Dolar itu, dia tidak lagi tertarik. Penatua Nader mungkin tidak menganggap serius Hansen, tetapi Bar tahu tentang Dolar melalui Herober. Bahkan Herober sangat mengagumi Dolar yang sulit ditangkap, jadi Bar tidak akan pernah berpikir untuk meremehkannya. Brother Dolar, jika tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan di sini, bagaimana kalau kamu ikut dengan kami untuk menjelajahi ruang xenogenik itu? Kata Bar, mengundang Hansen lagi. Kita bisa menjelajah bersama, tapi jika kita mendapatkan sesuatu yang bagus, bagaimana kita membaginya? Hansen tidak terlalu tertarik dengan ruang xenogenik, tapi dia tidak tahu banyak tentang sistem ini. Mengikuti Bar dan yang lainnya mungkin akan menyelamatkannya dari beberapa masalah di masa depan. Penatua Nader adalah dewa transmutasi. Dia memiliki kekuatan paling besar di sini. Dia akan mengambil 60% barang. Bagaimana kalau kita membagi 40% lainnya antara kamu dan aku? Bar menyarankan setelah hening beberapa saat. Penatua Nader tidak terlalu senang dengan proposisi itu. Di matanya, Dolar hanyalah dewa primitif. 20% itu terlalu banyak, dia yakin. Dolar seharusnya tidak menerima lebih dari 10%. Tapi karena Bar sudah membuat tawaran itu, Penatua Nader tidak akan mempermalukan pria itu dengan menginjak kakinya. Dia tetap diam. Hansen menggelengkan kepalanya. Itu tidak adil. Lupakan. Brother Dolar, bagaimana menurut kamu kami membaginya? Kamu bisa memberitahu kami. Bar tahu petualangan ini akan berbahaya. Memiliki seorang elit seperti Dolar akan sedikit menguntungkan misi mereka. Aku selalu sangat adil. Jika ini adalah kerjasama, aku pikir kita harus membagi hadiahnya 50/50. Destroyer mendapatkan 50, dan manusia mendapatkan 50, kata Hansen dengan serius. Fury menyapu Penatua Nader dan murid-muridnya, dan mereka ingin meledak menangis dan tertawa pada saat yang sama. Dia sudah sedikit kesal dengan prospek Hansen menerima 20%, tetapi dia tahu bahwa menemukan ruang xenogenik baru bisa menjadi petualangan yang berbahaya dan aneh.
Mendaftar bantuan pendewaan ekstra adalah ide yang bagus. Dia tidak akan menyetujui tawaran 20% jika dia tidak mengerti bahwa memiliki Hansen bisa berguna. Tapi sekarang, Hansen menginginkan 50% dari total barang. Itu terlalu konyol. Ras kecil memiliki status kecil karena suatu alasan. Setelah menjadi dewa, mereka cenderung menjadi penuh dengan diri mereka sendiri. Aku khawatir dia bahkan tidak tahu perbedaan antara dewa primitif dan dewa transmutasi. Dan dia ingin membagi barang 50/50. Penatua Nader marah atas saran itu. Dia menatap Hansen dan mendengus. Jika kamu adalah dewa tingkat larva, aku akan mempertimbangkan 50/50. Aku dewa primitif. Aku hanya akan menerima 50/50. Hansen berdiri tegak. Meskipun dia hanya primitif, tubuhnya sangat kuat, dan dia telah mempelajari banyak seni Geno. Bahkan dewa transmutasi biasa tidak bisa benar-benar mengalahkan Hansen. Jadi, Hansen percaya 50/50 adil. Tetapi Penatua Nader tidak sependapat. Setelah mendengar Hansen, dia tertawa. Perutmu terlalu besar. Kami tidak bisa memberi kamu makan. Petik 2. Kalau begitu, aku harus pergi, kata Hansen. Kemudian, dia menoleh ke Bar dan mengatakan kepadanya, Saudara Bar, apakah kamu memiliki peta bintang yang dapat aku beli? Aku akan sangat menghargai jika kamu bisa menjualnya kepadaku. Petik 2. Itu hanya peta bintang. Itu tidak terlalu berharga. Ambil saja, jika kamu membutuhkannya. Bar membuka komunikatornya dan mengirim peta bintang ke Hansen. Terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi, Saudara Bar. Hansen menerimanya dan mengangguk terima kasih. Melihat Hansen pergi, salah satu siswa Elder Nader tertawa. Dia benar-benar tidak tahu tempatnya. Dia berpikir bahwa menjadi dewa telah membuatnya tak terkalahkan di alam semesta. Dewa seperti dia, yang tidak tahu tempatnya, sama pentingnya dengan asap. Tidak ada yang membuatnya sombong. Petik 2. Ya, dia hanyalah dewa primitif. Tuan kita bisa meremasnya sampai mati dengan satu tangan. Mengapa begitu sopan padanya? Petik 2. Aku khawatir dia tidak mengerti seberapa besar perbedaan antara primitif dan transmutasi. Itu sebabnya dia sangat percaya diri. Guru, kamu harus mengambil ini ke tangan kamu sendiri dan menunjukkan siapa bosnya. Petik 2. Siapa yang memberinya kepercayaan diri untuk menyarankan 50/50 bersama Master? Para siswa terus berbicara dan menilai Hansen. Mereka terdengar seolah-olah mereka semua lebih kuat dari Hansen. Mereka jelas lupa bahwa mereka semua adalah raja dan Hansen adalah dewa. 2767 sebuah ruang xenogenik yang sepertinya familiar Hansen terus terbang. Saat dia pergi, dia memeriksa peta bintangnya. Sebuah telah cepat dari peta bintang mengkonfirmasi bahwa sistem tempat dia berada saat ini berada di dekat sistem tandus yang besar. Sayang sekali mereka tidak menjelajahi sistem besar yang mandul. Kalau tidak, aku akan pergi dengan mereka secara gratis, kata Hansen pada dirinya sendiri. Tapi tidak lama kemudian, dia bertemu dengan seseorang yang dia kenal sekali lagi. Dia melihat naga satu terbang cepat ke arahnya. Dolar, Dragon One berteriak kaget. Begitu melihat Dolar, pria itu langsung mengenalinya. Hansen tidak punya pilihan selain berbicara dengan Dragon One. Naga satu menuju ke ruang xenogenik, tetapi sesuatu pasti telah terjadi pada ras naga, karena dia pergi sendiri. Brother Dolar, apakah kamu tertarik menjelajahi ruang xenogenik dengan aku? Dragon One memikirkan hal yang sama dengan Bar. Orang-orang seperti Hansen baik untuk dijadikan sekutu ketika kamu pergi ke tempat yang berbahaya. Kita bisa pergi bersama, tapi jika kita melakukannya, kita harus membagi hadiahnya 50/50, kata Hansen segera, tidak ingin membuang waktu bertele-tele. Dragon One tidak ragu-ragu. Dia tersenyum. Tentu saja. Setelah Dragon One menyetujui permintaan Hansen, dia menjelaskan situasi di dalam ruang xenogenik. Karena dekat dengan sistem besar yang tandus, dan sebagian besar belum dijelajahi, tidak banyak ras kelas atas pergi ke sana. Jadi, tempat ini telah diambil alih oleh ras yang lebih rendah yang dikenal sebagai tikus merah. Tikus merah adalah ras kecil, dan yang terkuat dari mereka hanya kelas raja. Mereka bahkan tidak memiliki setengah dewa di tengah-tengah mereka. Tidak banyak xenogenik dalam sistem itu, jadi mereka selalu baik-baik saja. Namun belakangan ini, sebuah bintang meledak di dalam sistem. Ledakan itu ternyata memiliki konsekuensi penting bagi tikus merah. Setelah bintang itu meledak, tikus merah menemukan, yang mengejutkan mereka, bahwa bintang itu telah menyembunyikan pintu masuk ke ruang xenogenik. Tikus merah senang dengan hal ini, jadi mereka mengirim orang untuk menjelajahi ruang xenogenik. Tapi kemudian, sesuatu terjadi. 100 juta tikus merah telah menjelajahi ruang xenogenik itu, tetapi hanya satu tikus merah yang berhasil kembali. Tikus merah lainnya mati di suatu tempat di dalam. Menurut tikus merah yang selamat, ruang xenogenik adalah tempat yang sangat menyeramkan. Rasanya seperti ada matahari yang tak terhitung jumlahnya tergantung di sana. Ruang xenogenik sangat panas dan menakutkan. Mereka mencoba mendekati salah satu matahari, tetapi matahari tiba-tiba meledak. Jutaan tikus merah berubah menjadi debu. Hanya satu tikus merah yang berhasil kembali, tetapi dia bahkan tidak tahu mengapa dia diselamatkan. Menurut semua logika, itu seharusnya mati dalam ledakan seperti tikus merah lainnya. Yang selamat hanya Viscount kecil juga.
Itu tidak lebih kuat dari 100 juta tikus merah yang telah mati. Karena tidak ada Marquises yang selamat, sulit membayangkan bagaimana dia berhasil keluar. Dan kemudian, beberapa hari kemudian, tikus merah yang beruntung itu berevolusi. Itu pergi dari Viscount ke Earl, dan kemudian terus naik level. Evolusi mendadak ini mengejutkan semua orang. Ketika Dragon One tiba, makhluk itu baru saja menjadi kelas raja. Situasinya sangat aneh, dan tikus merah yang aneh telah menarik perhatian setiap ras. Mereka ingin mengetahui apa yang mendorong evolusi cepat makhluk itu. Mereka bertanya-tanya manfaat macam apa yang berhasil didapat tikus merah di dalam ruang xenogenik. Dia telah berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Banyak balapan telah mengirim orang-orang berlevel rendah mereka ke ruang xenogenik, tetapi tidak ada tim yang terdengar lagi. Jadi, semua ras sekarang terpaksa mengirim elit dewa mereka untuk memeriksa tempat itu. Setelah mendengar naga satu menjelaskan semua ini, keingintahuan Hansen terusik. Dia juga ingin tahu mengapa tikus merah berevolusi begitu cepat. Kecepatan evolusinya adalah keajaiban di alam semesta Geno. Hansen dan Dragon One berlomba ke pintu masuk ruang xenogenik itu. Di tengah perjalanan, Dragon One telah berpikir panjang. Dia melirik Hansen, yang sepertinya puas melakukan perjalanan diam-diam di sampingnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak batuk dan berkata, "Brother Dollar, apakah kamu tidak tertarik dengan bagaimana aku naik level untuk mendewakan begitu cepat? Apakah menjadi dewa itu sesuatu yang istimewa?" Hansen memandang Dragon One dengan bingung. Dragon One tidak tahu harus berkata apa. Kecepatan dia menjadi dewa membuatnya menjadi salah satu naga terbaik. Hansen membuatnya terdengar seperti sesuatu yang biasa dan diharapkan. Itu membuatnya sedikit tertekan. Dia bermaksud untuk pamer dan mungkin sedikit menyombongkan diri, tapi dia tidak bisa melakukannya sekarang. Setelah mereka mencapai tujuan mereka, Hansen tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dari wajahnya. Pintu masuk ke ruang xenogenik adalah lubang hitam. Itu pasti telah menjadi lubang hitam setelah matahari meledak. Setelah kekuatan destruktif dikeluarkan, ia jatuh ke pintu masuk ke ruang xenogenik. Mereka berdua pergi ke sana untuk menjelajah, jadi mereka tidak akan menunda atau takut dengan pemandangan yang menakutkan itu. Mereka berdua memasuki lubang hitam. Begitu mereka melakukannya, Hansen merasa seolah-olah dia telah diteleportasi melalui ruang angkasa. Apa yang ada di dalam ruang xenogenik membuat Hansen lengah. Dragon One mengatakan bahwa tempat itu dipenuhi matahari, jadi dia mengira ruang xenogenik ada di luar angkasa. Setelah sampai di sana, dia menyadari bahwa itu adalah daratan yang luas. Tanah terbentang jauh, sepertinya tanpa akhir. Ada gunung, batu besar, dan pepohonan di mana-mana yang dilihat Hansen. Tapi berbeda dari tanah biasa. Gunung, batu besar, dan hutan semuanya tampak seperti arang. Sepertinya seluruh dunia ini telah berubah menjadi abu. Semua yang terlihat dilukis dalam nuansa hitam dan putih. Pemandangan itu tidak berwarna-warni seperti pemandangan normal yang seharusnya. Semua daratan dan pegunungan di sekitarnya berwarna hitam pekat monokromatik. Beberapa dari mereka bahkan pernah terbakar, kristal seperti arang. Udara sangat panas. Rasanya seluruh tempat bisa terbakar setiap saat. Hansen mengangkat kepalanya ke langit, dan di sana dia melihat apa yang dikatakan Dragon One kepadanya. Beberapa matahari yang sangat besar tergantung di langit. Setidaknya harus ada selusin dari mereka. Apa yang dilakukan matahari ini? Apakah mereka planet? Atau apakah mereka semacam makhluk? Hansen bertanya-tanya dengan keras. Dia menatap matahari di langit saat dia berbicara. Dia sangat jauh sehingga dia tidak bisa merasakan kehadiran matahari. Dia hanya bisa merasakan panas menakutkan yang datang dari mereka. Aku tidak tahu. Apa yang aku tahu pasti, adalah bahwa matahari ini pasti tidak selalu ada di sini, kata Dragon One. Mengapa kamu mengatakan itu? Hansen memandang Dragon One dengan bingung. Dragon One menunjuk ke gunung terdekat yang berwarna hitam dan kristal. Semuanya terbakar, dan dia berkata, "Lihat di sana. Ada sebuah bangunan di sebelah gunung itu. Itu artinya dulu ada kehidupan di sana." Petik 2. Hansen melihat ke tempat yang ditunjuk Dragon One. Ia melihat, di tengah gunung yang terbakar itu, ada sebuah menara. Sepertinya ada 7 lantai. Tapi seperti gunung, batu besar, dan pepohonan di sekitarnya, menara itu hitam seperti arang. Bisa dengan mudah disalahartikan sebagai bongkahan batu bara. Keduanya terbang menuju menara, dan ketika mereka mencapainya, mereka menemukan banyak bangunan arang lainnya juga. Mereka menemukan kota tua arang. Meskipun mereka tidak melihat makhluk apapun, dilihat dari ukuran kotanya, setidaknya ada 100.000 makhluk hidup di sana pada satu titik. Tapi entah kenapa, kota tua itu seperti pemandangan di sekitarnya. Itu telah menjadi arang dalam 1 detik. Semuanya berdiri diam, mempertahankan bentuk yang mungkin pernah dimiliki sebelum menghitam. Bahkan daunnya masih memiliki uratnya. Tempat ini, kurasa aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tunggu, tempat ini seperti tempat di tempat perlindungan di mana aku menemukan burung merah kecil. Apakah ini Phoenix Nirvana? Hansen terkejut saat dia sampai pada kesimpulan ini. Bab 2768 antara dua pegunungan. Tempat ini tampak seperti area di mana Hansen pertama kali menemukan burung merah kecil. Bahkan gunung dan batu adalah arang. Burung merah kecil lahir di tempat seperti ini, jika kamu menghilangkan tambahan matahari dari persamaan.
Ini adalah penggunaan elemen api yang mengesankan. Itu mengubah seluruh tempat ini menjadi arang. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh panas biasa, kata Dragon One dengan kagum. Hansen mengangkat kepalanya dan melihat ke matahari jauh di atas. Dia pikir matahari adalah aspek yang paling mencurigakan dari alam ini. Mungkin mereka bahkan bukan matahari sama sekali. Mereka mungkin adalah beberapa xenogenik elemen api yang menakutkan untuk semua yang dia tahu. Menurut penyintas tikus merah, salah satu matahari meledak dan mengubah semuanya menjadi debu. Jadi, mungkin saja mereka adalah makhluk hidup. Hansen mempertimbangkan kemungkinan itu, tetapi dia tidak berani mencoba berteleportasi lebih dekat ke matahari untuk memeriksa. Dia ada di sana untuk menuntut imbalan yang mudah, bukan untuk mempertaruhkan nyawanya yang tidak perlu. Bahkan jika matahari adalah semacam xenogenik yang kuat, Hansen tidak perlu mempertaruhkan keselamatannya sendiri. Dragon One memiringkan hidungnya ke arah angin dan mengendus, lalu tersenyum. Sepertinya banyak makhluk lain sudah ada di sini sebelum kita tiba. Kamu adalah dragon, bukan anjing, pikir Hansen. Bagaimana kamu bisa menghirup udara segar dan mengetahui berapa banyak orang yang ada di sini sebelum kita? Dragon One tidak menyadari skeptisisme Hansen. Dia melanjutkan dengan berkata, Destroyer telah ada di sini. Foxes telah ada di sini, juga. Petik 2. Dragon One menyebutkan selusin ras yang berbeda. Hansen kaget. Dia tidak tahu tentang sebagian besar ras yang disebutkan Dragon One, tetapi Bar dan Penatua Nader pernah ada di sana, jadi Dragon One benar tentang kehadiran Destroyer. Hidungmu benar-benar kuat, puji Hansen. Dragon One tersenyum. Itu tidak luar biasa. Itu hanya tipuan kecilku. Aku dapat menganalisis zat yang ditinggalkan makhluk dan manusia, dan ini memungkinkan aku mengetahui siapa mereka. Petik 2. Itu sangat kuat, kata Hansen, dengan kekaguman yang jujur dalam suaranya. Dongsuan orangnya mirip dengan ini, tapi ini lebih mudah. Saat pasangan itu berbicara, sebuah bayangan muncul. Itu menuju kota arang tua. Hansen dan Dragon One menatap bayangan itu dengan waspada. Di tempat seperti ini, mereka perlu berhati-hati sampai mereka yakin siapa yang mendekati mereka. Itu bisa saja menjadi musuh. Mereka tidak bisa melepaskan kewaspadaan mereka untuk sesaat. Itu Baolian dari Extreme King, pikir Hansen. Dia melihat bayangan dengan kaget. Dia tidak menyangka akan bertemu Baolian di sana. Tapi ketika dia pernah melihat Baolian sebelumnya, dia adalah Hansen. Baolian belum pernah bertemu Dolar sebelumnya, jadi Hansen tetap diam dan tidak mengatakan apapun. Ini adalah dewa dari Extreme King. Namanya Baolian, kata Dragon One dengan cemberut. Saat mereka sedang berbincang, Baolian mendarat di tempat yang tidak terlalu jauh dari mereka. Dia mengamati mereka berdua, dan kemudian dia melihat ke Dragon One dan berkata, itu Tuan Dragon One. Aku tidak berharap melihat kamu di sini. Karena kita bertemu satu sama lain dalam keadaan yang tidak mungkin seperti itu, aku hanya bisa menganggapnya sebagai takdir. Apakah kamu bersedia menjelajahi ruang xenogenik ini bersamaku? Petik 2. Baolian ternyata sangat sopan. Dia tidak bertingkah seperti elit Extreme King pada umumnya. Hansen terkejut. Dragon adalah orang yang pemberani, tapi dibandingkan dengan Extreme King, mereka tidak begitu berbakat. Dan Dragon semacam mengandalkan kekuatan dan infrastruktur Extreme King. Di satu sisi, Extreme King adalah majikan atau tuan tanah mereka. Baolian tidak perlu bersikap begitu sopan. Hansen tidak tahu bahwa sementara Raja Bai berkuasa, keluarga Bao melakukan hal yang buruk. Mereka melakukan apa saja yang mereka bisa untuk mendapatkan keunggulan. Kali ini, mereka telah mengirim Baolian untuk menjelajahi ruang xenogenik baru. Baolian pasti tahu itu usaha yang berbahaya. Bekerja sama dengan elit yang kuat seperti Dragon One akan lebih aman daripada menjelajah sendirian. Aku ingin. Dragon One memandang Hansen dan tersenyum dengan jawabannya. Dragon One khawatir tempat ini mungkin terlalu berbahaya, seperti yang diperkirakan Baolian. Karena mereka memiliki pikiran yang sama, aliansi tampaknya masuk akal. Siapa ini? Baolian bertanya, menunjuk Hansen. Dragon One memperkenalkan Hansen sebagai Dolar. Baolian menatap Hansen dengan takjub, dan dia berkata, inikah Dolar yang berada di urutan pertama dalam pertempuran Geno Being Scroll? Aku sudah lama mendengar namamu. Sayang sekali aku butuh waktu lama untuk akhirnya bertemu denganmu. Kamu benar-benar pemuda yang berbakat. Petik 2. Meskipun Extreme King tidak memiliki satupun dari orang-orangnya yang berpartisipasi dalam pertarungan Geno Being Scroll, Baolian memastikan untuk menyaksikan pertempuran itu berlangsung. Dia mengenali Dolar, tapi dia tidak benar-benar kaget seperti yang dia bayangkan. Dia hanya tahu ada seorang pria bernama Dolar yang dianggap cukup baik. Puan Baolian, kamu lebih berpengetahuan dari aku. Bisakah kamu memberitahu aku peradaban mana yang mungkin pernah menempati kota seperti ini? Dragon One bertanya pada Baolian setelah salam mereka selesai. Baolian memandangi bangunan di sekitar mereka. Struktur ini cukup primitif. Ras biasanya membuat bangunan seperti ini saat mereka masih bayi. Karena budaya ini jelas-jelas baru dan terbelakang, sulit untuk menentukan ras mana yang mungkin memiliki ini. Petik 2. Setelah berhenti sebentar, Baolian menunjuk ke sebuah menara di kota tua. Di dinding menara ini, kamu bisa melihat jejak-jejak ukiran. Ini terlihat seperti ukiran burung phoenix.
Dan tempat ini sepertinya telah dibakar oleh sesuatu yang memiliki kekuatan mengerikan dengan elemen api. Petik 2. Phoenix yang didewakan, mungkin. Dragon One bertanya dengan heran. Dia dengan cepat melihat ke arah yang ditunjuk Baolian, dan dia melihat memang ada ukiran di sana, meskipun yang sedikit kabur. Sangat samar, dia bisa melihat bentuk burung. Tapi Dragon One belum pernah melihat salah satu dewa Phoenix yang legendaris sebelumnya. Dia tidak tahu apakah seperti itu rupa burung Phoenix. Baolian mengangguk dan berkata, Phoenix adalah alfa dari elemen api. Sangat jarang dewa Phoenix sejati muncul, dan jika ada, bahkan Extreme King tidak akan berani menyinggung perasaannya. Jika tempat ini benar-benar terhubung dengan burung Phoenix, kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa mengambil risiko memprovokasi itu. Petik 2. Dragon One mengangguk setuju, lalu mengalihkan pembicaraan ke bagaimana mereka harus melanjutkan. Begitu mereka memutuskan rute yang akan diikuti, mereka melewati kota dan berkelana lebih dalam ke ruang xenogenik. Hansen berpura-pura tidak tahu siapa Baolian, dan Baolian sepertinya cukup tertarik untuk bertemu Hansen. Mereka berbicara sedikit, dan Baolian sepertinya menyukainya. Baolian terus berperilaku rendah hati, dan dia tidak bertingkah seperti Extreme King yang biasanya sombong. Tapi Hansen tahu Baolian adalah musuh yang sangat kuat. Terakhir kali mereka bertarung, Hansen mendapati dirinya dalam situasi yang sangat sulit. Dan Hansen belum memikirkan kekuatan seperti apa yang dimiliki Baolian saat terakhir kali mereka bertarung. Sebenarnya, dia sedikit takut pada Baolian. Dia perlu memikirkan bagaimana kekuatan pria itu bekerja. Keduanya rukun. Mereka mengobrol begitu banyak di sepanjang jalan, seolah-olah mereka adalah saudara. Ada makhluk di sana, Dragon One memotong mereka dari depan. Hansen dan Baolian melihat ke depan dan mendapati diri mereka melihat dua gunung besar. Tingginya 10.000 meter, dan hamparan kayu panjang menjembatani jarak di antara mereka, membentang dari satu puncak ke puncak lainnya. Di tengah jembatan berdiri bel besar baja hitam. Banyak makhluk berdiri di sepanjang jembatan, menatap bel baja hitam. Bab 2769 dua gunung kera dasar lonceng itu lebarnya 100 meter. Itu tergantung di antara dua gunung, dan massa serta gravitasi dari lonceng itu membuatnya menjadi pemandangan yang mengesankan bagi siapapun yang berada dalam jangkauan. Ukiran mistis menutupi permukaan lonceng raksasa, terlihat bahkan dari jarak yang sangat jauh karena ukuran lonceng tersebut. Ukirannya terlihat agak aneh. Mereka tampaknya menggambarkan seekor burung yang terbang melalui serangkaian putaran dan putaran yang rumit. Hansen dan yang lainnya tidak yakin apa artinya. Tapi di bagian depan bel, ada ukiran burung dewa sejati. Tidak ada keraguan tentang gambar ini, itu mewakili dewa Phoenix sejati. Banyak makhluk berdiri di seberang jembatan, menatap bel baja hitam. Tetapi untuk beberapa alasan, tidak ada dari mereka yang memperebutkannya. Mereka hanya menatap objek itu, terpesona. Hansen memperhatikan Bar dan Elder Nader di antara makhluk yang berdiri di jembatan. Mereka menatap bel dengan ekspresi yang sama di wajah mereka sebagai makhluk di sekitar mereka. Mereka tidak mencoba mengklaim item tersebut sebagai milik mereka, dan juga tidak pergi. Mereka terpaku. Itu hal yang aneh untuk dilihat Hansen. Dragon One memanggil Bar, tapi Bar tidak mempedulikannya. Mata The Destroyer tetap terpaku pada bel. Ada yang salah, kata Dragon One pelan. Dia melihat ke arah bel baja hitam dan mengerutkan kening. Tapi dia tidak perlu mengatakannya, Hansen dan Baolian sudah memperhatikan ada sesuatu yang salah. Bar dan yang lainnya sepertinya telah terperangkap oleh kekuatan yang tak terlihat. Mengapa lagi mereka mengabaikan orang-orang yang memanggil nama mereka? Hansen diam-diam melemparkan dongsuan sutranya. Dia memusatkan perhatiannya pada dua gunung, hutan yang menjembatani mereka, dan lonceng baja hitam, berharap menemukan satu atau dua petunjuk dari mereka. Saat dia menatap mereka, dia melihat sesuatu. Jembatan antara dua gunung dan lonceng baja besar itu memiliki hubungan yang alami. Mereka secara halus melepaskan semacam kekuatan. Itu agak aneh. Pegunungan besar, jembatan, bel baja besar, mereka terdiri dari tiga bahan berbeda. Dalam keadaan biasa, mereka seharusnya tidak memancarkan jenis kekuatan yang sama, namun demikian. Energi yang terpancar dari mereka memiliki panjang gelombang yang sama. Aneh, ini sangat aneh, Baolian bergumam sambil terus melihat. Apa yang telah kamu temukan, Tuan Bao? Naga satu bertanya. Baolian menunjuk kedua gunung besar dan berkata, tidakkah menurutmu kedua gunung ini terlihat agak unik? Unik, keunikan apa yang kamu bicarakan? Dragon One melihat kedua gunung itu lagi dan sepertinya tidak ada yang terlalu istimewa tentang mereka. Itu bentuknya, tidakkah menurutmu kedua gunung itu terlihat seperti dua kera raksasa? Baolian bertanya dengan suara tegang, menunjuk kedua gunung besar. Hansen telah melihat kedua gunung itu selama beberapa waktu, tetapi dia tidak menyadarinya. Sekarang setelah Baolian menunjukkannya, Hansen memperhatikan bahwa dua gunung besar itu benar-benar terlihat seperti dua kera yang memegang jembatan kayu. Mereka menopang beban bel baja hitam, yang kelihatannya akan segera jatuh. Hansen memiliki banyak pertanyaan tentang apa yang mereka lihat. Dia ingin tahu tentang desainnya, tetapi dia tidak mengambil kesimpulan apapun. Dragon One melihatnya sebentar, dan tak lama kemudian, matanya melebar. Dua kera sedang memegang jembatan kayu.
Apakah itu berarti kita benar-benar melihat Gunung Dua Kera yang legendaris? Tidak mungkin. Dua gunung kera milik suci, dan sudah lama dihancurkan. Kenapa di sini? Petik 2. Ini mungkin bukan Gunung Dua Kera yang asli. Sejauh yang kami tahu, tampilannya mirip, kata Bao Lian. Tapi dia sepertinya tidak bisa mengalihkan pandangan dari Gunung Dua Kera. Sulit untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Apa itu Gunung Dua Kera? Hansen belum pernah mendengar istilah itu sebelumnya. Dia memandang Bao Lian dan Dragon One. Dalam legenda tentang sakral, dongeng menceritakan tentang gunung yang sangat terkenal, Dragon One menjelaskan. Awalnya, Gunung Dua Kera hanyalah sepasang gunung biasa. Mereka tidak istimewa. Tapi kemudian, pemimpin suci dan rekannya yang terpercaya bermain catur selama 7 hari 7 malam. Akhirnya, pertandingan berakhir seri. Jadi, pemimpin suci memutuskan untuk membangun jembatan antara dua gunung itu dan membangun paviliun di tengah jembatan untuk bermain catur. Dengan begitu, dia bisa terus bermain catur dengan rekan yang dipercaya selamanya itu. Kedua gunung besar itu tampak seperti keratua, dan setelah jembatan dan paviliun dibangun, sepertinya kedua keratua itu sedang membawa kereta. Oleh karena itu, Gunung Dua Kera terkadang disebut Gunung Dua Kera yang mengangkat kereta. Bai Lian melanjutkan ceritanya, berkata, dalam legenda, paviliun itu digunakan untuk banyak pertandingan catur antara pemimpin suci dan mitra terpercaya. Ini adalah topik surgawi bagi mereka yang mencintai catur. Namun dalam legenda, ketika suci dihancurkan, Gunung Dua Kera juga dihancurkan. Jembatan dan paviliun hilang. Apa yang kita lihat di sini mungkin tampak serupa, tetapi sebenarnya bukan Gunung Dua Kera. Petik 2. Dragon One melanjutkan dengan berkata, meskipun memindahkan gunung tidak sulit bagi elit yang didewakan, bagian terpenting dari Gunung Dua Kera adalah catatan catur yang terletak di dalam paviliun. Karena paviliun yang berisi catatan tersebut hilang, siapa yang akan berusaha merelokasi Gunung Dua Kera jauh-jauh di sini? Paviliun telah diganti dengan bel baja besar. Aku sangat meragukan bahwa ini adalah Gunung Dua Kera yang berasal dari suci. Petik 2. Hansen tidak benar-benar tahu apa-apa tentang ini, jadi dia tidak punya apa-apa untuk ditambahkan ke percakapan. Dia hanya mendengarkan mereka menjelaskan sejarah. Seseorang yang bisa bermain catur dengan pemimpin suci. Aku yakin partner sekret sangat terkenal. Siapa namanya, dan dari ras apa dia berasal? Hansen bertanya. Dragon One mengangkat bahu dan berkata, cuma itu yang aku tahu. Itu didokumentasikan dalam buku sejarah ras kita, tapi aku tidak pernah benar-benar membacanya sendiri. Dan buku tidak pernah menyebutkan siapa mitra catur sekret itu. Petik 2. Saat itu, pemimpin suci menguasai hampir seluruh alam semesta. Dia memiliki banyak bawahan yang kuat. Dia memiliki 4 binatang suci dan 10 jenderal. Semuanya adalah elit yang luar biasa kuat. Sulit untuk mengetahui siapa di antara mereka yang bermain catur dengannya, kata Bao Lian. Hansen mulai menanyakan sesuatu, tetapi dia tiba-tiba mendengar suara dering yang keras. Meskipun udara di sekitar mereka tenang dan tanpa angin, bel baja hitam mulai berbunyi. Setiap kali bergerak, ia mengeluarkan bunyi lonceng yang keras. Suara yang dihasilkan bel tampak biasa saja. Tidak ada yang istimewa dari akustiknya. Tampaknya tidak memiliki jenis kekuatan khusus apapun. Tapi detik berikutnya, Hansen, Bao Lian, dan Dragon One membeku. Saat bel berbunyi, penampakan arang dari pepohonan dan pegunungan tiba-tiba menghilang. Warna mulai merembes kembali ke dunia hitam dan putih. Penampakan pepohonan yang hangus lenyap, dan warna hijau dan coklat yang sehat menyapu mereka. Daun baru bermunculan saat Hansen dan yang lainnya menyaksikan. Vegetasi di sekitar mereka hidup kembali dengan kecepatan yang mengejutkan. Di seberang dua gunung yang mirip kera, semak-semak kecil dan rumput menjulang di sekitar dan di antara bebatuan. Apa yang dilihat Hansen sangat aneh. Itu seperti orang mati yang hidup kembali. Sedetik kemudian, dunia di sekitar mereka penuh dengan tanaman hijau. Kehidupan menyebar untuk menutupi setiap permukaan, berkembang dalam kemuliaan yang tak terkendali. Kedua gunung itu juga mulai tampak hijau. Segala sesuatu yang terlihat sepertinya memancarkan kekuatan hidup. Pemandangan itu terlihat sangat berbeda dari yang terlihat sebelumnya. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah bel baja hitam. Itu tampak persis seperti sebelum mulai berbunyi. Suara bel mereda, dan bel itu tetap di tempatnya, sangat diam. 2770 Dewa Burung. Jembatan itu sendiri mulai menumbuhkan cabang, dan Bar dan yang lainnya tersentak dari linglung. Mereka semua berusaha untuk terbang menjauh dari dahan yang tumbuh, tetapi begitu mereka mulai bergerak, dahan datang ke arah mereka dari segala arah. Bar adalah elit dewa primitif. Dengan kekuatan penuhnya, dia bisa menghancurkan planet dengan satu pukulan. Tapi dia tidak bisa menahan dahan yang menjulur dan mulai melingkari dirinya. Cabang-cabang itu mengikatnya seperti kepompong, dengan hanya kepalanya yang menyembul di atas daun. Bar bukanlah satu-satunya yang tertangkap, bahkan kelas transmutasi Elder Nader tidak dapat melarikan diri. Dia melepaskan kekuatannya dalam gelombang besar, tetapi di bawah kekuatan cabang, kekuatannya seperti salju yang mencair di bawah matahari musim semi. Usahanya untuk melindungi dirinya hancur menjadi ketiadaan, dan kemudian ranting-ranting itu mengikatnya dengan kuat. Tidak ada makhluk di atas jembatan papan yang dikecualikan dari ini. Mereka semua diikat dalam kepompong dengan berbagai ukuran, dan segera mereka semua tergantung tak berdaya dari jembatan.
Saat Hansen melihat mereka, dia dikejutkan oleh betapa mereka tampak seperti ulat. Ia sudah sering menemukan serangga-serangga itu bergelantungan di pepohonan dekat rumah lamanya. Mereka akan bergelantungan di dahan, tidak bergerak kecuali angin menerpa mereka dan melambai ke sana kemari. Pemandangan di depannya sangat mirip. Hansen terus mengamati makhluk yang ditangkap, mundur seperti yang dia lakukan. Bahkan Penatua Nader tidak mampu menahan ranting yang menjerat. Hansen tidak berpikir dia lebih kuat dari Penatua Nader. Jika dia mendekat, dia mungkin akan mengalami nasib yang sama. Dia juga tidak ingin dijerat oleh ranting-ranting. Dragon One dan Baolian sepertinya berbagi pendapatnya. Mereka semua memastikan untuk mundur dengan tergesa-gesa. Suara kicauan burung terdengar jelas di seluruh langit. Dalam sedetik, Hansen merasakan kehadiran yang sangat menakutkan turun di alam aneh. Itu bergegas turun dari langit dengan kabur, bergerak terlalu cepat bagi mereka untuk bereaksi. Rasanya seperti menyaksikan pesawat jatuh. Meskipun burung itu sendiri tetap berada di langit, berat aura burung itu menghantam tanah, langsung menghancurkan apapun yang ada di permukaan. Hansen menemukan bahwa tubuhnya telah dibanting ke tanah, dan dia tidak bisa bangun. Tekanan menakutkan itu perlahan mendorongnya ke tanah seolah-olah terbuat dari pasir hisap. Wajahnya hampir hancur, dia tidak bisa keluar. Wajah Hansen miring, mencoba membedakan dari mana suara burung itu berasal. Jauh, di langit, dia melihat seekor burung besar terbakar dengan nyala api putih. Itu membumbung di udara, dan tekanan yang sangat menakutkan datang dari tubuhnya. Hansen tidak bisa memastikan burung jenis apa itu. Itu tampak anggun, bangga, cantik, agung, itu seperti dewa dari langit. Itu seperti legenda yang menggambarkan Dewa Phoenix. Tapi Hansen belum pernah melihat burung Phoenix asli sebelumnya, jadi dia tidak yakin apakah dia melihatnya sekarang. Burung besar itu terbang dengan santai di atas gunung. Kemanapun dia pergi, pemandangan di bawahnya hidup kembali. Setiap pohon, semak, dan rerumputan dipenuhi dengan kekuatan kehidupan sekali lagi. Burung besar itu terbang dalam lingkaran lambat, dan sepertinya seluruh dunia mengikutinya, berharap diberi kekuatan hidup lagi. Pepohonan hijau dihuni kembali dengan dedaunan. Bunga bermunculan dari tanah. Kemanapun burung itu pergi, kehidupan baru mengikuti di belakangnya. Gurun yang sepi berubah menjadi surga tropis. Burung Phoenix. Ini benar-benar burung Phoenix. Baolian terbaring di tanah di sebelah Hansen. Dia menatap kosong, tampaknya bingung bagaimana harus bereaksi. Aku sangat tidak beruntung akhir-akhir ini. Aku memasuki ruang xenogenik yang belum berkembang dan menemukan burung Phoenix xenogenik kelas dewa sejati. Kemungkinannya lebih rendah daripada memenangkan lotre, Hansen menggerutu dalam hatinya. Untungnya, burung Phoenix tidak terbang ke arah mereka. Itu terbang ke papan yang menjembatani Gunung Dua Kera. Ia meluncur perlahan ke depan dengan sayap besarnya sampai mencapai jembatan. Setelah mengitari jembatan 3 kali, burung Phoenix dengan api putihnya turun ke hutan. Api di tubuhnya tidak merusak kayu. Itu sebenarnya sepertinya memaksa lebih banyak tenaga hidup ke papan, dan itu membuat cabang tumbuh lebih cepat. Burung Phoenix kemudian menundukkan kepalanya untuk melihat makhluk yang terdekat dengannya. Makhluk itu tampak seperti golem dari apa yang bisa dilihat Hansen melalui kepompong cabang. Hanya kepala golem yang terlihat jelas. Jawab pertanyaan untukku. Jika jawabannya memuaskan aku, maka aku akan memaafkan kalian karena menyinggungku. Burung Phoenix tidak berbicara secara fisik, tetapi setiap orang yang dapat melihat burung Phoenix dapat mendengar suaranya di benak mereka. Aku akan menjawab pertanyaan apapun yang kamu ingin aku jawab. Apa yang ingin kamu ketahui? Kata makhluk seperti golem. Suatu hari, kamu dan pasangan kamu menghadapi bahaya. Salah satu dari kamu harus mati agar yang lain bisa diselamatkan, dan kamu memiliki kekuatan untuk memutuskan. Apakah kamu memilih mati agar pasangan kamu diselamatkan? Atau apakah kamu lebih suka pasangan kamu binasa sehingga kamu bisa hidup? Petik 2. Suara burung Phoenix bergemuruh, mengguncang pikiran mereka saat berbicara. Semua orang kaget. Mereka mengharapkan dewa bertanya tentang beberapa rahasia kuno. Mereka tidak pernah mengharapkan pertanyaan seperti ini. Dan sepertinya pertanyaan itu tidak memiliki satu jawaban yang benar. Orang yang berbeda akan menanggapi dengan cara yang berbeda. Tapi karena burung Phoenix sudah bertanya, golem tidak bisa menolak untuk menjawab. Ia menelan dan menjawab, aku akan mengorbankan diriku untuk menyelamatkan pasanganku sehingga dia bisa hidup. Munafik. Suara burung Phoenix diputar di kepala semua orang. Kedengarannya menghina. Detik berikutnya, Hansen dan yang lainnya menyaksikan burung Phoenix menundukkan kepalanya. Itu membuka paruhnya ke arah golem. Tapi burung Phoenix tidak menggigit. Sebaliknya, itu membuat gerakan menghisap, seolah-olah menarik napas. Kekuatan aneh keluar dari tubuh golem dan menghilang ke dalam mulut burung Phoenix. Setelah kekuatan aneh itu diambil, kepala golem itu tampak seperti kulit kering. Kemudian, seluruh makhluk itu berubah menjadi pasir dan berserakan di angin. Tidak ada jejak makhluk yang tersisa untuk dilihat. Semua orang menatap ke tempat golem itu berada dalam diam. Meskipun golem hanyalah makhluk sekelas raja, kekuatannya telah terkuras hingga tidak lebih dari debu. Agak terlalu menakutkan untuk dipahami sepenuhnya. Burung Phoenix tidak berpikir bahwa apa yang dilakukannya adalah masalah besar. Mengabaikan pasir yang masih bocor dari kepompong yang sekarang kosong, burung Phoenix pindah ke makhluk kepompong berikutnya seperti sedang berjalan menyusuri lorong di toko bahan makanan.
Kepala makhluk ini tampak seperti milik gurita atau cumi-cumi. Hansen mengenali yang ini. Makhluk ini telah mengikuti Penatua Nader, jadi itu pasti salah satu siswa Penatua Nader. Makhluk itu menjadi pucat saat burung Phoenix menatapnya. Dan kemudian, dia mendengar suara burung Phoenix lagi. Sekali lagi, itu ada di kepala semua orang. Suatu hari, kamu dan pasangan kamu menghadapi bahaya. Salah satu dari kamu harus mati agar yang lain bisa diselamatkan, dan kamu memiliki kekuatan untuk memutuskan. Apakah kamu memilih mati agar pasangan kamu diselamatkan? Atau apakah kamu lebih suka pasangan kamu binasa sehingga kamu bisa hidup? Petik 2. Makhluk itu ketakutan, tetapi dia menyadari bahwa pertanyaannya sama persis dengan sebelumnya. Dia sangat bahagia. Golem telah memberikan satu jawaban, dan jawaban itu salah. Jadi, makhluk cumi-cumi itu beranggapan bahwa jawaban yang lain pasti benar. Memikirkan hal itu, makhluk itu dengan tergesa-gesa berteriak, "Aku akan memilih untuk menyelamatkan diri aku sendiri." Cabul. Sebelum makhluk itu dapat menjelaskan mengapa dia memilih untuk menyelamatkan dirinya dengan biaya pasangannya, suara marah burung Phoenix bergemuruh di kepala semua orang. Burung Phoenix menundukkan kepalanya dan menarik nafas. Kekuatan makhluk itu dicabut darinya, dan tubuhnya berubah menjadi debu. Angin membawanya pergi. Rasa dingin menyelimuti hati semua penonton, dan merinding menyebar di seluruh kulit mereka. Mereka mengira bahwa memberikan jawaban yang berbeda atas pertanyaan tersebut akan memungkinkan mereka untuk hidup. Tetapi sekarang, sepertinya pertanyaan yang diajukan oleh burung Phoenix tidak memiliki jawaban yang benar. Itu semua tergantung pada mood burung Phoenix. Bab 2771 Kamu bisa makan ini. Hansen, Baolian dan Dragon One merasakan keringat dingin berkumpul di alis mereka. Tidak ada di dunia ini yang lebih menakutkan daripada dewa yang tidak masuk akal. Jelas sekali bahwa Dewa Phoenix tidak bertindak rasional. Jawab pertanyaan ini. Burung Phoenix beralih ke bangsawan kelas raja lainnya. Orang itu juga adalah murid dari Penatua Nader, dan dia ditanya pertanyaan yang sama. Guru, orang itu tampak hampir menangis. Dia berbicara kepada Tetua Nader dengan suara gemetar. Wajah Tetua Nader berubah menjadi hijau. Dia telah membawa banyak muridnya ke sana untuk menjelajahi ruang xenogenik baru. Dia tidak menyangka mereka akan bertemu dengan dewa sejati. Makhluk seperti itu adalah keberadaan yang benar-benar menakutkan. Dia tahu ini akan menjadi buruk. Tetapi siswa ini berperilaku dengan kelemahan seperti itu. Dia adalah elit kelas raja dengan darah Desvoyed. Namun, dia terdengar lebih lemah dari orang luar yang berpangkat rendah. Jawab pertanyaanku. Api di seluruh tubuh Phoenix meledak, menutupi langit dan bumi dengan api putih. Mata burung itu menatap Raja Destroyed dengan intensitas iblis. Siswa Destroyed tampak pucat, dan dia bergegas menjawab, "Aku akan mendengarkan pasangan aku. Jika dia ingin aku hidup, aku akan hidup. Jika dia ingin aku mati, aku akan mati." Petik 2. Dasar pengecut. Burung Phoenix itu mendengus tanpa perasaan. Ia membuka mulutnya dan menarik napas. Sama seperti dua makhluk lainnya, tubuh Raja yang Destroyed hanya tinggal abu. Hati setiap orang hancur. Jelas sekali bahwa burung Phoenix sedang bermain dengan mereka. Tidak peduli apa yang mereka jawab, mereka akan mati. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku. Aku tidak akan menjawab pertanyaan bodohmu yang berotak burung, teriak seorang raja tanpa nama ketika dia melihat burung Phoenix memandang rendah padanya. Jika itu yang kamu inginkan, maka aku akan melakukannya. Burung Phoenix masih bertingkah sangat berkelas dan anggun. Ia menundukkan kepalanya, membuka paruhnya, dan menghirup. Sang raja larut menjadi debu. Hati Hansen hancur. Dia berharap pertanyaan Phoenix itu mirip dengan keinginan yang ditawarkan oleh para dewa. Dia curiga jika dia tidak menjawab pertanyaan itu, burung Phoenix itu mungkin tidak akan bisa menyakitinya. Tapi setelah menyaksikan kematian korban terakhir, ternyata hal-hal tidak seperti itu. Wajah Dragon One dan Baolian tampak abu-abu, dan keringat bercucuran di wajah mereka. Mereka mengira perasaan mereka akan tercermin pada Hansen, dan bahwa mereka akan merasa putus asa. Burung Phoenix menanyakan pertanyaan yang sama kepada beberapa makhluk lain, tetapi tidak peduli apa yang mereka jawab, hasilnya tetap sama. Mereka semua memiliki kekuatan hidup yang dicabut dari mereka. Tetua Nader yang kuat adalah dewa transmutasi, tetapi dia hanya bisa menyaksikan peristiwa yang terjadi. Dia tidak bisa menolak atau berbuat apa-apa. Akhirnya, burung Phoenix datang sebelum Tetua Nader. 3 kepala dan 6 mata Tetua Nader menatap balik ke arah burung Phoenix. Sepertinya dia ingin menyerang burung Phoenix, tetapi tubuhnya diikat terlalu erat oleh cabang. Dia bahkan tidak bisa bergerak, apalagi bertarung. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Cabang tidak hanya menjebak tubuhnya. Jika situasinya sesederhana itu, maka kekuatan transmutasi elitnya akan memungkinkannya untuk mengubah hembusan napas sederhana menjadi dewa guntur akhir dunia. Dia tidak akan menjadi tidak berdaya hanya dengan pengekangan fisik. Tapi sekarang, Tetua Nader tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Dia bahkan tidak yakin apakah kekuatannya telah dibendung atau terkuras seluruhnya. Saat semua orang menunggu Tetua Nader mati, burung Phoenix itu memalingkan wajahnya. Itu berbalik, dan tatapan seperti raptor terkunci pada Hansen dan 2 lainnya di tanah di sebelahnya. Hati ketiganya mulai terikat. Sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi, burung Phoenix mengepakkan sayapnya dan terbang menuruni gunung.
Oh tidak, Hansen tiba-tiba merasa mual karena ketakutan. Mengapa Phoenix itu tiba-tiba berubah pikiran, meninggalkan elit dewa untuk terbang ke arah mereka sebagai gantinya? Wajah Dragon One dan Baolian menjadi hijau. Kehilangan semua rasa sopan santun, Dragon One berteriak pada Baolian, "Tuan Bao, jika kita tidak bertarung, kita tidak punya kesempatan." Petik 2. Wajah Baolian menjadi gelap karena frustrasi. Kamu pikir aku tidak ingin bertarung? Apakah kamu memperhatikan celah daya terlalu signifikan? Meskipun tubuh rajaku tidak tertekan, sepertinya aku tidak bisa menggunakan kekuatannya. Tidak ada kesempatan untuk melawan. Bukankah kamu dragon? Bukankah kamu menyebut diri kamu ras paling berani? Bukankah kalian punya resistensi tinggi untuk segala jenis kekuatan? Bisakah kamu mematahkan penindasan padaku sehingga aku dapat mengaktifkan tubuh rajaku? Mungkin dengan cara itu kita bisa keluar dari kekacauan ini. Petik 2. Dragon One tenggelam melawan ikatannya. Jika aku bisa membebaskan diri, menurutmu apakah aku akan tetap di sini terjebak? Diskusi itu tidak ada gunanya. Keduanya dikurung di sana, dan tak satu pun dari mereka bisa bebas. Dragon One bisa melihat bahwa Baolian tidak berguna, jadi dia berteriak pada Hansen, "Dolar, jika kamu bisa melarikan diri, bawa kami pergi sekarang. Lakukan sebelum terlambat." Petik 2. Hansen menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia menggunakan tubuh roh dewa supernya untuk melarikan diri, itu hanya akan bertahan sedetik. Setelah waktu itu habis, kekuatan Phoenix akan kembali menekannya. Bagaimanapun, dia sudah mati. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk melarikan diri. Dan sekarang, burung Phoenix telah mencapai mereka. Itu mendarat 10 meter dari ketiganya dan memandang Hansen. Tidak mungkin, ada begitu banyak makhluk yang bisa kamu makan, tetapi kamu memilih untuk memakanku. Aku bukan Tang Sanzang, untuk apa kamu menatapku? Hansen merasa sangat tertekan. Dia bersiap untuk mengaktifkan tubuh roh dewa supernya. Meskipun peluangnya untuk melarikan diri rendah, itu layak dicoba. Hansen akan menunggu sampai Phoenix menanyakan pertanyaannya, dan segera setelah itu mulai berbicara, dia akan menggunakan tubuh roh dewa supernya untuk berteleportasi. Mungkin dia akan bertahan, entah bagaimana. Tetapi ketika burung Phoenix membuka paruhnya, ia tidak bertanya. Hisapan menakutkan menarik tubuh Hansen. Oh tidak, semuanya sudah berakhir. Hansen berpikir dengan putus asa tiba-tiba. Sudah terlambat baginya untuk menggunakan tubuh roh dewa supernya sekarang. Hansen mengira dia akan berubah menjadi debu, tapi bukan itu yang terjadi. Tubuhnya terbang di udara menuju burung Phoenix. Sebelum Hansen menyadari apa yang sedang terjadi, Phoenix mengepakkan sayapnya dan melesat ke udara di bawah Hansen, menangkapnya di punggungnya. Hansen sedang duduk di atas api putih, tapi tidak terasa panas. Itu adalah sensasi yang sangat hangat dan menenangkan. Dia merasa seperti sedang duduk di pemandian air panas. Tubuh burung Phoenix memiliki kekuatan hidup yang tampaknya tak terbatas. Perasaan itu mengalir dalam dirinya, dan itu membuat tubuhnya terasa seperti kayu tua yang menerima kehidupan lagi. Selnya aktif, dan mereka mulai berkembang biak dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Apa yang sedang terjadi? Hansen bingung. Baolian, Dragon One, dan banyak makhluk lain yang terbungkus dahan terlihat sangat bingung. Mereka tidak percaya ini terjadi. Mereka semua mengira dolar akan menggigit debu. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan menunggangi burung Phoenix. Mereka semua menatap Hansen dengan kaget, tidak yakin reaksi seperti apa yang harus mereka berikan. Setelah Phoenix menempatkan Hansen di punggungnya, ia mengepakkan sayapnya dan kembali ke jembatan kayu. Hansen duduk di atas punggung burung Phoenix. Dia tahu bahwa burung Phoenix tidak memusuhi dia. Burung Phoenix jatuh kembali ke jembatan, mendarat di depan tetua Nader, yang diikat seperti kepompong. Suara burung yang beresonasi dimainkan di kepala semua orang lagi. "Kamu bisa makan ini," kata Phoenix. Di sekitar Hansen, rahang para penonton terbuka. Meskipun burung Phoenix tidak menggunakan nama tetua Nader, jelas bahwa burung itu mengira Destroyat akan enak dan bergizi. Dan dia ingin Hansen memakan pria itu. Bab 2772 selama kamu menyukainya. Kamu akan membiarkan aku memakannya. Hansen tampak terkejut. Ya, dia makanan terbaik di sini. Apakah kamu khawatir dia tidak enak? Tidak apa-apa, jika demikian. Kamu bisa memilih. Makan apapun yang kamu mau. Jika kamu suka, itu milik kamu, kata Phoenix. Tampak kengerian bingung menutupi wajah tetua Nader dan yang lainnya. Mereka tidak percaya apa yang mereka dengar. Mereka semua telah terperangkap di tempat ini, dan burung Phoenix menganggap mereka tidak lebih dari makanan. Dolar, bagaimanapun, telah diundang untuk makan dengan burung Phoenix seperti tamu kehormatan. Jika mau, dia bisa mengkonsumsinya sampai perutnya kenyang. Meskipun Hansen tidak tahu mengapa Phoenix memperlakukannya secara berbeda, dia merasa seolah-olah dia relatif aman sekarang. Kamu memberikan semuanya kepada aku. Hansen bertanya, melihat ke arah tetua Nader dan yang lainnya. Tentu saja, anggap saja kamu menyukai mereka. Burung Phoenix tersenyum. Itu seperti seorang ibu yang menyayangi yang telah menemukan kesempatan untuk memanjakan anaknya. Sulit bagi Hansen untuk memahami perilakunya saat ini, mengingat dia baru saja menontonnya mempermainkan kehidupan para tahanannya. Itu telah mengubah raja dan dewa menjadi tumpukan debu dengan mudah. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau kepada mereka.
Maksudku, jika aku tidak ingin memakannya, dapatkah aku melepaskannya? Hansen bertanya. Ya, selama itu yang kamu inginkan. Burung Phoenix tampak seolah-olah itu benar-benar memanjakannya. Hansen hanya ingin menyelamatkan Dragon One, tapi kemudian dia ragu-ragu. Dia memutuskan untuk menyelamatkan Baolian juga. Dia ingin mengalahkan Baolian sendirian, dia tidak ingin pria itu mati seperti ini sebelum Hansen bisa menyelesaikan masalah di antara mereka. Lalu, lepaskan keduanya. Hansen menunjuk ke Dragon One dan Baolian. Saat burung Phoenix mendengar permintaan Hansen, ia tidak bergerak. Tapi Baolian dan Dragon One, yang ditekan ke tanah, tiba-tiba merasakan gaya gravitasi yang menghancurkan terangkat dari tubuh mereka. Brother Dollar, aku sangat menghargai ini, kata Dragon One, wajahnya terlihat agak terguncang. Segera setelah dia selesai berbicara, dia terbang pergi. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Apa yang telah kamu lakukan di sini hari ini akan dibayar penuh. Aku berhutang budi padamu, kata Baolian. Dan kemudian, dia pergi dengan Dragon One. Tuan Dollar, tolong. Banyak elit yang terikat ke jembatan telah melihat bahwa burung Phoenix setuju untuk membebaskan Dragon One dan Baolian atas permintaan Dollar. Mereka terkejut, tetapi harapan segera muncul di mata mereka. Beberapa raja yang putus asa memanggil Hansen untuk meminta bantuan. Aku benar-benar dapat melakukan apapun yang aku inginkan dengan orang-orang ini. Hansen bertanya lagi, menatap Dewa Phoenix dengan ketidakpastian. Tentu saja, mereka semua milikmu, kata Phoenix sambil tersenyum. Hansen menyipitkan mata dan memandang Tetua Nader dan yang lainnya. Dia terdiam beberapa lama, dan kengganannya membuat semua orang khawatir. Tuan Dollar, mohon berbaik hati dan biarkan kami hidup. Aku punya keluarga di rumah untuk dibesarkan. Pinta seorang raja dari ras kecil. Aku tidak memiliki hubungan dengan orang-orang kamu, dan aku juga tidak bekerja sama dengan kamu. Mengapa aku harus menyelamatkan kamu? Hansen memandang raja dan berbicara dengan dingin. Raja segera menjawab, aku memiliki banyak harta dan gen xenogenik. Aku bisa memberikan semuanya kepada kamu, aku hanya ingin hidup. Aku akan berhutang banyak padamu. Petik 2. Apakah kamu benar-benar bersedia melakukan itu? Aku tidak memaksamu, kata Hansen dengan berkedip. Tentu saja, aku bersedia. Aku akan selalu bersyukur jika aku diizinkan untuk hidup. Kamu akan menjadi penyelamatku sepanjang waktu, dan aku akan bekerja sekuat tenaga untuk membayarmu kembali, kata raja dengan cepat. Tuan Dollar, aku bersedia menawarkan semua harta dan gen xenogenik aku. Petik 2. Tuan Dollar, tolong ambil punyaku. Tiba-tiba, banyak raja berjuang untuk menjadi orang yang memberi harta Hansen. Mereka memohon pada Hansen untuk menunjukkan belas kasihan dan membiarkan mereka hidup. Jika kalian bersikap sebaik ini, aku tidak akan menolak tawaran kamu, kata Hansen, suaranya sedikit canggung. Dia dengan cepat mengumpulkan harta dan gen xenogenik dari para raja. Dan kemudian, dia meminta burung Phoenix untuk menghapus batasan yang mengikat mereka. Para raja sangat senang. Setelah mereka berterima kasih pada Hansen, mereka dengan cepat melarikan diri dari tempat itu. Brother Dollar, hanya ini yang aku miliki. Apakah itu cukup untuk menyelamatkan hidupku? Kata Bar. Bar tidak pernah menabung banyak. Satu-satunya nilai real yang dia miliki adalah mata gergaji yang didewakan. Dan itu hanya pada level primitif. Jika saudara Bar bersedia melepaskannya, maka aku akan menerimanya. Hansen mengangguk dan mengambil mata gergaji Bar. Burung Phoenix kemudian melepaskan larangan menahan Bar. Ketika para elit dewa yang hadir melihat Bar menyerahkan harta dewa sebagai ganti nyawanya, mereka semua memutuskan untuk mengikuti teladannya. Mereka rela menyerahkan harta dewa mereka dengan imbalan izin untuk hidup. Hansen menoleh ke dewa lainnya dengan seringai serigala. Dia berkata, Bar dan temannya Herobert adalah klien lamaku. Itu sebabnya dia mendapat perlakuan khusus. Jika sisa dari kamu ingin membeli nyawa kamu, harta karun saja tidak cukup. Petik 2. Rasa takjub melanda para tahanan yang didewakan. Itu terutama berlaku untuk Tetua Nader. Wajahnya terus berubah dari hijau ke putih saat emosinya terombang-ambing antara mual dan amarah. Sebelumnya, dia menganggap Dollar sebagai orang yang tidak berguna. Dia menolak untuk bekerja sama dengan Dollar. Siapa yang tahu hidupnya akan berakhir di tangan pria ini? Dia tidak cukup optimis untuk percaya bahwa peluangnya untuk diselamatkan adalah 50/50. Dia mungkin tidak akan diizinkan untuk hidup, bahkan jika dia memberi Hansen semua yang dia miliki. Saat dia melihat Hansen menipu elit dewa lainnya, kesan pertama Tetua Nader tentang Hansen semakin dalam. Dia adalah orang yang rakus. Itu adalah 5 kata yang akan dia pilih untuk menggambarkan Hansen. Orang ini sangat rakus. Tidak heran orang memanggilnya Dollar. Sekarang para dewa lain dipaksa untuk menyerahkan semua harta berharga mereka sebagai ganti kebebasan mereka. Mereka juga menyadari orang macam apa sebenarnya Hansen itu. Tapi kehilangan semua uang mereka lebih baik daripada mati di sana. Mungkin tidak menyenangkan, tetapi para dewa membayar dengan agak cepat. Tak satu pun dari mereka cukup berani untuk mencoba tawar-menawar dengan Hansen. Beberapa waktu kemudian, Hansen menjadi orang yang jauh lebih kaya, dan semua elit yang terikat oleh jembatan dilepaskan. Hanya Tetua Nader yang tersisa, dan dia belum mengucapkan sepatah kata pun sejauh ini. Tetua Nader bahkan tidak bisa menggerakkan kepalanya untuk membuang muka.
Wajahnya berubah menjadi warna merah yang lebih dalam, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak percaya kamu akan melepaskan semua orang dari semua ras ini, namun berani membunuhku. Membunuhku di depan semua saksi ini seperti menyatakan perang terhadap Destroyed. Tetua Nader berpikir dalam hati, tetapi tetap saja, dia tidak berbicara. Tuan Phoenix, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati kamu. Sisa dari orang-orang ini tidak berguna bagi aku. Kamu dapat memiliki semuanya. Hansen membungkuk ke Phoenix. Mulut Tetua Nader ternganga, tetapi sebelum dia dapat memprotes atau mengatakan apapun, Dewa Phoenix membuka mulutnya dan menarik napas. Tetua Nader berubah menjadi awan debu. Semua orang menatap dalam diam. Mereka takut dengan fakta bahwa Dewa Transmutasi telah dibunuh dalam sekejap, tetapi mereka juga senang karena telah membuat keputusan yang lebih cerdas. Jika mereka tidak memenuhi permintaan tebusan Hansen, mereka akan berakhir seperti Tetua Nader. Tetua Nader tinggal di rumah terlalu lama. Dia pasti sudah lupa betapa berbahayanya alam semesta. Bahkan sampai saat kematiannya, dia hanya berpikir untuk menjaga reputasinya. Bar menggelengkan kepalanya dengan santai, lalu tertawa kecil. Meskipun Destroyed sangat kuat, mereka tidak memiliki banyak dewa. Kehilangan dewa transmutasi seperti itu merupakan pukulan besar bagi mereka. Tapi Tetua Nader sudah terkenal terlalu lama. Alih-alih menghabiskan waktunya berjuang untuk bertahan hidup di alam semesta, dia menghabiskan beberapa ratus tahun terakhir untuk mengajar siswa. Dia telah kehilangan keunggulannya dan lupa betapa kejamnya alam semesta. Dia menganggap reputasinya terlalu serius. Ketika semua orang pergi, Hansen membungkuk ke Dewa Phoenix dan berkata, "Terima kasih untuk bantuannya. Jika ada sesuatu yang perlu aku lakukan, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu kamu. Jika tidak ada yang lain, maka aku akan pergi." Petik 2. Setelah Hansen mengatakan itu, burung Phoenix mengambilnya di paruhnya. Itu terbang jauh ke dalam ruang xenogenik. 2773 Permintaan Dewa Phoenix. Ketika Dewa Phoenix pergi, jembatan antara dua bagian dari Gunung Dua Kra kembali ke penampilan sebelumnya yang tak bernyawa. Cabang-cabang yang tumbuh darinya mundur, dan permukaannya mulai terlihat seperti arang sekali lagi. Bel baja hitam berhenti bergerak juga. Itu tergantung tak bergerak dan diam. Setelah Phoenix mengangkat Hansen ke udara, ia meluncur ke depan dengan kecepatan yang menyilaukan. Ini tidak seperti cara burung yang lambat dan berat itu bergerak ketika pertama kali mendekati Gunung Dua Kra. Sebelum Hansen dapat mengatakan apapun, dia melihat bahwa mereka sedang menuju ke salah satu matahari di langit. Bola itu bersinar dengan kekuatan dan panas saat mereka melesat sembarangan ke arahnya. Mereka masih agak jauh dari matahari, tetapi Hansen berpikir bahwa panas yang luar biasa akan melelehkan tubuh dewa. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia memasuki bola bercahaya itu, dan jantungnya terangkat ke tenggorokannya memikirkan itu. Burung Phoenix mengepakkan sayapnya, dan mereka melesat melewati matahari, terbang lebih dalam ke ruang xenogenik. Burung Phoenix berakselerasi, meninggalkan matahari bersinar yang menggantung mengancam di langit. Hansen melihat ke depan dan melihat, di langit yang jauh, pohon sicamore raksasa yang tumbuh terbalik. Hansen telah melihat banyak pohon aneh dalam hidupnya sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat pohon yang tumbuh terbalik. Bagian atas pohon sicamore raksasa ada di tanah, tetapi akarnya tumbuh ke langit. Akarnya seperti jenggot naga, semuanya kusut seperti sarang burung besar. Orang bilang burung Phoenix hidup di pohon sicamore. Mungkin Phoenix ini tidak hidup di atas pohon sicamore, melainkan di akarnya. Hansen melihat pohon yang tumbuh terbalik dengan ekspresi aneh. Dewa Phoenix membumbung ke akar dan mendarat dengan cekatan di antara mereka. Makhluk itu membuka paruhnya, membiarkan Hansen jatuh ke dalam simpul akar yang tampak seperti sarang. Hansen dengan cepat menemukan bahwa tempat itu tidak seperti sarang burung. Itu benar-benar sarang burung. Di sarang burung yang terdiri dari akar pohon itu, Hansen melihat telur raksasa yang tingginya sekitar 10 meter. Telur itu terbakar dengan api putih yang sama dengan burung Phoenix. "Kenapa kamu membawaku ke sini? Kamu tidak berpikir aku terlihat seperti burung Phoenix, bukan? Kamu tidak akan membesarkanku sebagai seorang anak, kan?" Hansen berbicara kepada burung Phoenix yang sekarang menetap di sarang. "Tentu saja aku tahu kamu bukan burung Phoenix. Phoenix tidak melahirkan anak jelek sepertimu. Dan ini anakku," kata burung Phoenix dengan bangga. "Lalu kenapa kamu membawaku ke sini?" Hansen menghela nafas panjang. Jika dia dibesarkan oleh burung Phoenix, dia akan menjadi manusia Phoenix. "Tubuh kamu memiliki jejak kehadiran yang dimiliki oleh anggota rasku. Dan aku harus mengatakan, itu bagus. Aku yakin kamu pasti menghabiskan banyak waktu dengan anak muda dari rasku," kata burung Phoenix sambil melihat ke arah Hansen. "Phoenix muda." Hansen kaget. Kemudian dia memikirkan sesuatu. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, dia berkata, dia tidak mungkin berbicara tentang burung merah kecil, bukan? Burung merah kecil adalah bibrida. Ini sebenarnya bukan burung Phoenix. Petik 2. Sekarang Hansen mengerti mengapa Phoenix memperlakukannya secara berbeda. Itu karena burung merah kecil. "Kami menghabiskan waktu bersama cukup lama. Dan hubungan kami kuat. Kami seperti saudara," kata Hansen serius. Hansen tidak akan memberitahu burung Phoenix bahwa burung merah kecil itu bibrida. Jika burung Phoenix itu rasis terhadap jenis bibrida, maka perlakuan khususnya akan lenyap.
Berpikir tentang betapa dingin dan kejamnya burung Phoenix ketika mulai memakan orang, Hansen bergidik. Dia dengan tulus berharap Phoenix tidak akan berubah pikiran dan menjadi cukup tidak berperasaan untuk memakannya. Aku pikir aku adalah satu-satunya burung Phoenix yang tersisa di alam semesta ini. Aku tidak curiga ada salah satu dari jenisku di luar sana di alam semesta. Burung Phoenix terlihat sangat bahagia, tetapi kemudian berkata, jika kamu bisa, aku harap kamu dapat membantuku. Bawa bayi Phoenix itu ke sini. Petik 2. Aku khawatir itu mungkin agak sulit. Aku telah terpisah dari burung Phoenix cukup lama, dan aku tidak yakin di mana sekarang. Tapi jangan khawatir. Jika kamu ingin melihatnya, aku akan melakukan yang terbaik untuk menemukannya dan membawanya kepada kamu. Jika kalian mencari reuni, aku akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkannya. Reuni dengan keluargamu akan menjadi hal yang indah. Hansen bisa melihat ekspresi burung Phoenix menjadi sedikit kaku, jadi dia dengan cepat mencoba membuat suaranya terdengar lebih positif dan pasti. Burung Phoenix terlihat sangat bahagia lagi. Jangan hanya mencoba yang terbaik. Kamu harus membawanya ke sini. Petik 2. Jangan khawatir, aku akan memastikan untuk menyelesaikan permintaan ini. Hansen setuju. Dia ingin menipu burung Phoenix dan meninggalkan ruang xenogenik itu secepat mungkin. Hansen tidak tahu apakah burung Phoenix dapat menerima Bibrida. Dia tidak akan mempertaruhkan keselamatannya atau burung merah kecil itu dengan membawanya ke sana. Burung Phoenix tampak sangat bahagia. Itu memperpanjang salah satu sayapnya, dan Hansen melihat bulu yang tampak sangat berapi-api dan putih jatuh di udara. Bulu itu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri, dan terbang di depan Hansen. Bulu Phoenix ini untukmu. Ini adalah hadiahku untukmu. Jika kamu memenuhi permintaan aku akan menghadiahi kamu lebih banyak, kata burung Phoenix dengan serius. Kamu sangat baik. Aku lebih dari tersanjung menerima ini, kata Hansen. Kemudian, dia meraih bulu yang dilapisi api di tangannya. Itu adalah harta kelas dewa sejati. Bahkan bulu burung Phoenix akan menjadi sangat kuat. Bulu itu putih bersih, hampir transparan. Semuanya tampak seolah-olah terbuat dari api, tetapi itu tidak seperti api yang tidak bisa disentuh oleh Hansen. Itu sebenarnya padat. Bulu api ini adalah bagian kecil dari burung Phoenix yang sebenarnya, tapi panjangnya hanya 1 meter. Namun, ketika dia memegangnya di tangannya, itu tampak seperti pedang yang menyala-nyala. Hansen menyeringai lebar. Dia bisa menggunakan bulu itu sebagai senjata. Hansen kekurangan senjata yang layak sekarang. Bulu api ini sangat cocok untuknya. Semakin lama dia memegangnya, semakin dia menyukainya. Bulu api elemen api. Ini seharusnya cukup kuat, pikir Hansen dalam hati. Dia tidak akan mencoba pedang yang ada di sarang burung Phoenix. Setelah dia memeriksa hadiah itu, Hansen mengubah topik pembicaraan. Mengapa kamu mencari bayi Phoenix? Aku pikir bayi burung itu jauh lebih lemah daripada kamu. Petik 2. Hansen mengatakan yang sebenarnya. Burung Phoenix ini memiliki keturunan murni, dan itu adalah xenogeneik yang terlahir dewa. Burung merah kecil itu hanyalah Bibrida, dan ia sangat lemah saat dilahirkan. Dibandingkan dengan dewa xenogenik sejati, itu 180.000 mil di belakang. Burung Phoenix menghela nafas dan berkata, pembiakan sulit untuk ras kita. Tidak banyak dari kita yang tersisa, jika memang ada. Sampai sekarang, aku belum dapat menemukan jenisku yang lain. Aku tidak percaya ada bayi burung yang hidup di suatu tempat. Bagiku dan rasku, ini adalah berita bagus. Begitu anakku lahir, mereka bisa menjadi pasangan. Dengan begitu, mereka harus bisa berkembang biak. Petik 2. Hansen membeku saat mendengar itu. Burung Phoenix ingin menggunakan burung merah kecil sebagai mesin pengembangbiakan. Ia merencanakan burung merah kecil itu membuat bayi dan mengisi kembali burung-burung Phoenix. Tunggu, aku bahkan tidak tahu apakah burung merah kecil itu jantan atau betina, pikir Hansen. Jika mereka berjenis kelamin sama, bagaimana mereka akan menghasilkan bayi? Namun, Hansen tidak mengatakan itu dengan keras. Dia hanya menyetujui permintaan itu, berjanji akan membawa burung merah kecil itu ke sana. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dan mencari burung merah kecil itu dan membawanya ke sini. Hansen hanya ingin keluar dari sana sekarang. Tidak perlu terburu-buru. Sebelum kamu pergi, ada sesuatu yang sangat penting yang harus kamu lakukan, kata burung Phoenix. Kemudian, itu menyemburkan api ke Hansen. 2774 Extreme Living Land. Nyala api putih Phoenix membungkus Hansen dalam sekejap. Itu membuat Hansen terlihat seperti obor yang terbakar, tetapi itu tidak benar-benar membuatnya terbakar. Dia tidak merasakan sakit atau sensasi terbakar. Sementara apinya tampak menakutkan, tidak ada panas. Tapi di dalam nyala api, armor dongsuan hitam Hansen mulai memutih. Selain itu, Hansen merasakan tidak ada perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya. Kekuatan zirah dongsuannya tidak terkunci atau dibatasi. Ketika api padam, zirah dongsuan telah berubah menjadi kristal putih semi-transparan. Itu tampak seperti mimpi, seperti sesuatu yang tidak mungkin ada di dunia nyata. Mata Hansen tiba-tiba membelalak. Dia menghasilkan kekuatan dongsuan sutra dan menyadari kekuatan dongsuannya telah diaktifkan. Dengan itu, dia bisa memanfaatkan api Phoenix putih. Sekarang setelah kamu memiliki kekuatan nyala api Phoenix, kamu dapat menggunakan bulu Phoenix secara efektif, kata Phoenix sambil tersenyum. Namun, Hansen tidak terlalu senang dengan ini.
Sutra Dongsuannya sudah baik-baik saja, tetapi sekarang baju besinya telah dikaitkan dengan api Dewa Phoenix. Jika dia menggunakan Dongsuan armornya, itu akan memicu api Phoenix. Sepertinya itu hal yang bagus pada awalnya. Api Phoenix adalah kekuatan kelas tinggi yang akan dikagumi kebanyakan orang, tapi itu bukan keahlian Hansen. Jika Phoenix telah menempatkan api Phoenix-nya di Dongsuan armor, itu tidak mungkin satu-satunya fungsi api yang memungkinkan Hansen menggunakan bulu Phoenix. Meskipun Hansen segera memikirkan ini, dia tidak mengatakan apa-apa kepada burung Phoenix. Pergilah. Jika kamu dapat membawa kembali bayi Phoenix itu, aku akan membiarkan orang-orang kamu tinggal di sini, dilindungi oleh ras kita, Phoenix berjanji. Tempat ini adalah gurun yang membara. Siapa yang ingin tinggal di sini? Hansen berpikir sendiri. Kondisi yang dibuat Phoenix di tanah di sekitarnya tampaknya tidak terlalu mengundang. Tampaknya memahami apa yang dipikirkan Hansen. Burung Phoenix melanjutkan, menjelaskan, disinilah ras Phoenix dimulai. Sekarang, hanya aku yang tersisa. Aku tidak benar-benar membutuhkan banyak ruang lagi. Jika kamu dapat membawa bayi Phoenix itu kembali kepadaku, aku akan mengizinkan kamu menggunakan jutaan mil. Kamu dapat mengembangkannya sesuka kamu, dan jika musuh muncul, aku berjanji untuk membantu kamu mengusir mereka. Petik 2. Setelah itu, burung Phoenix melihat ke seluruh dunia yang terbakar dan berkata, setelah hal buruk mencapai titik terendahnya, hal baik kemudian cenderung meningkat. Ini adalah tanah yang terbakar, tapi ini bukanlah alam mati. Itu bisa menghasilkan manfaat melebihi impian terliar kamu. Petik 2. Manfaat apa? Hansen mau tidak mau bertanya. Hanya orang sekarat yang bisa hidup. Kematian datang lebih dulu agar bayi baru lahir bisa tumbuh. Ruang xenogenik ini memiliki kekuatan kehidupan yang sangat kuat. Makhluk apapun, apakah itu tumbuhan, hewan, atau xenogenik, akan tumbuh lebih baik di sini daripada di dunia luar, kata Phoenix. Mengapa aku tidak merasakan sesuatu yang istimewa tentang tempat ini? Hansen tidak percaya apa yang dikatakan burung Phoenix karena dia tidak bisa merasakan sesuatu yang aneh terjadi di dalam dirinya. Dia tidak dapat mendeteksi kekuatan kehidupan di ruang xenogenik ini melakukan apapun yang baru saja dijelaskan oleh burung Phoenix. Apakah kamu punya benih? Tanya burung Phoenix, sambil menatap Hansen. Aku tidak punya benih, tapi aku punya tanaman kecil. Hansen mengeluarkan kaktus dari Destiny's Tower dalam pot kaca. Taruh di tanah, kata burung Phoenix. Hansen bingung. Dia mengeluarkan kaktus dari pot dan menanamnya di tanah. Kemudian, keajaiban terjadi. Kaktus itu seukuran kepalan tangan, tetapi saat Hansen memperhatikan, kaktus itu mulai tumbuh. Sedetik kemudian, ukurannya sebesar bola sepak. Dan itu masih terus berkembang. Makhluk apapun yang dapat menyerap kekuatan hidup yang ekstrim ini dapat tumbuh dengan cepat, seperti tanaman yang kamu tanam ini. Di bawah kekuatan hidup yang ekstrim, makhluk dapat berkembang sangat cepat dan mencapai batas maksimal dari apa yang dapat didukung oleh gen. Hanya ada satu daratan kehidupan yang ekstrim di alam semesta, dan itu ada di sini. Itu milik burung Phoenix. Tidak ada yang lain di alam semesta ini, kata burung Phoenix dengan pandangan sombong. Saat burung Phoenix berbicara, kaktus yang ditanam Hansen mencapai ukuran tong. Dan tetap saja, itu terus berkembang. Itu sangat mengejutkan Hansen. Dia bahkan tidak bisa menjelaskan betapa mengejutkannya ini. Apakah semua tanah di tempat ini memiliki kekuatan sejauh dari apa yang aku lihat di sini? Hansen bertanya, melihat burung Phoenix dengan heran. Dia tahu apa artinya itu. Jika ada makhluk yang bisa tumbuh secepat itu di lokasi tertentu, itu hampir menunjukkan bahwa daerah itu adalah kesalahan. Itu bertentangan dengan hukum alam. Ya, kata Phoenix dengan anggukan. Hansen tidak bisa berkata-kata. Dia sangat senang mendengar bahwa dia mungkin diizinkan memasuki ruang xenogenik sedalam itu. Ini akan menjadi keuntungan besar bagi perkembangan manusia. Ditambah lagi, dia akan memiliki Dewa Phoenix sejati untuk melindungi ras. Manusia di alam semesta ini akan simen Tarzan. Selain dari 3 ras yang lebih tinggi, tidak ada yang bahkan bisa mencoba menyerang wilayah yang dilindungi oleh burung Phoenix. Sekarang, Hansen dengan serius mempertimbangkan untuk menyerahkan burung merah kecil itu. Jangan khawatir, Tuan Phoenix. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan bayi Phoenix. Aku akan membawakannya untukmu. Hansen menjilat bibirnya saat dia berbicara. Burung Phoenix senang dengan kinerja Hansen sejauh ini, dan itu tidak membuatnya bertahan. Itu memberitahu Hansen bahwa ketika dia menemukan bayi Phoenix, dia hanya perlu kembali dan membunyikan bel baja hitam. Kemudian, burung Phoenix akan datang untuk menjemput Hansen dan bayi Phoenix. Hansen mengumpulkan bulu Phoenix-nya dan meninggalkan nirwana itu. Dia begitu tergoda oleh tawaran burung Phoenix sehingga dia berpikir, sayang sekali burung merah kecil itu campuran. Jika burung Phoenix tidak menyukainya, ini mungkin berubah menjadi buruk. Aku tidak boleh mengambil risiko itu. Petik 2. Hansen memutuskan bahwa dia tidak akan membawa burung merah kecil itu ke sana. Setelah meninggalkan ruang xenogenik, dia melakukan perjalanan jauh sekali. Fairy High tidak tahu bahwa aku telah melarikan diri, tetapi aku tidak akan kembali ke Sky Palace. Seandainya Fairy High sudah mengetahuinya, aku harus menunda beritanya selama aku bisa, pikir Hansen sejenak. Dia sekarang berencana untuk kembali ke area dewa untuk berburu xenogenik dewa untuk sementara waktu. Dengan begitu, dia bisa memaksimalkan penghitungan gen yang didewakannya.
Tapi Hansen tidak berani tinggal di dekat Nirwana. Dia menghubungi Xie Qingqing dan membuat rencana untuk tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Xie Qingqing segera menyetujui permintaan Hansen. Dia memberi perintah untuk mengirim kapal untuk menjemput Hansen. Kamu tidak harus menjemput aku. Aku hanya ingin tahu apakah aman di tempat kamu berada. Aku dalam masalah, dan identitasku tidak dapat diungkapkan, kata Hansen. Xie Qingqing sedang mengunyah cerutu besar. Dengan ekspresi senang, dia berkata, beberapa saat yang lalu, aku membeli sistem yang merupakan bagian dari Sky Music Area. Ada 2 planet dengan kehidupan, dan pemandangannya lumayan. Aku membelinya untuk digunakan sebagai rumah peristirahatan. Kamu harus mempertimbangkan untuk tinggal di sana. Sky Music Area adalah bagian dari Thousand Tracer. Mereka bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan. Kecuali jika ada perang universal, aku ragu pencuri kecil manapun akan mengambil risiko mencoba masuk. Petik 2. Sialan, apakah kamu mendapatkan uang sebanyak itu dari menulis komik? Mata Hansen terbuka lebar. Xie Qingqing telah membeli seluruh sistem untuk digunakan sebagai tempat liburan. Terlalu konyol untuk dipercaya. Panggil aku Guru Xie. Aku penulis paling terkenal dengan buku terlaris yang pernah ada. Buku-buku itu memiliki jutaan penggemar dari jutaan ras di seluruh alam semesta. Xie Qingqing berkata dengan malas, melambaikan cerutu. Guru Xie, apakah studio komik kamu membutuhkan bantuan tambahan? Hansen praktis ngiler, kedengarannya seperti uang gampang. Ya, tapi kami tidak membutuhkan orang seperti kamu yang tidak memiliki imajinasi aktif. Ada juga fakta bahwa kamu sangat pelit. Xie Qingqing jelas tidak berbasa-basi ketika harus menghina Hansen. Hansen tidak bisa berkata-kata. Kepribadiannya jelas berakar pada kenyataan, tapi dia tidak kekurangan imajinasi. Tetap saja, Hansen harus mengakui bahwa dia tidak memiliki kemampuan artistik. Sambil menggelengkan kepalanya, dia membuat kesepakatan dengan Xie Qingqing dan pergi ke planet liburan pria itu. 2775 Space Garden. Meskipun dia sudah tahu bahwa Xie Qingqing sangat kaya, setelah melihat sistem yang telah dibeli pria itu, Hansen benar-benar terperangah. Itu terutama benar ketika dia melihat Xie Qingqing mengemudikan kapal perang ZT-27 Mingqing untuk menjemputnya. Hansen tiba-tiba meragukan bahwa Xie Qingqing mendapatkan semua uang ini hanya dengan menjual komik. Pria itu pasti menjual senjata di pasar gelap atau semacamnya. Kapal perang itu pernah menjadi milik Raja Ekstrim. Itu adalah jenis kapal perang yang hanya bisa digunakan raja mereka. Biasanya, hanya pangeran, putri, dan bangsawan lainnya yang diizinkan untuk mengemudikan kapal yang begitu kuat. Meskipun itu adalah kapal perang kecil dibandingkan dengan yang dimiliki beberapa ras, peralatan, dan senjata di dalamnya adalah yang terbaik di alam semesta. Itu terutama berlaku untuk pertahanannya. Itu bisa menahan serangan dewa primitif bahkan tanpa catnya tergores. Ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu beli di pasar jalanan pada umumnya. Pangeran Raja Ekstrim Trisman adalah penggemar buku aku. Ini adalah hadiah yang dia kirimkan kepada aku, sebagai imbalan untuk edisi terbaru seri aku. Xie Qingqing tampak dan terdengar sangat bangga ketika dia melihat keheranan Hansen yang terbuka. Kamu sapi, Hansen mengacungkan jempol. Dia tidak punya hal lain untuk dikatakan. Dia benar-benar mengagumi kesuksesan teman lamanya. Ada banyak manusia, roh, dan makhluk yang telah menyeberang dari tempat suci belakangan ini, tetapi dia yakin Raja Xie Qing adalah yang paling sukses. Tetapi kunci baginya untuk mencapai puncak moneter ini adalah penentuan nasib sendiri yang sangat besar. Dia sendiri yang sampai di sana, dan dia tidak bergantung pada siapapun. Hansen mengaguminya. Snowball, yang duduk di sebelah Xie Qingqing, telah menerima perubahan total. Ia mengenakan segala macam barang mewah. Bahkan tag anjing di lehernya terkenal di alam semesta. Di kepalanya ada topi pria kecil, yang kebetulan merupakan harta karun kelas atas. Selain kata, kaya, Hansen tidak tahu bagaimana menjelaskan pasangan itu. Han tua, pernahkah kamu berpikir untuk membuat gunung sendiri? Xie Qingqing melingkarkan lengan di bahu Hansen dan memberinya sebatang rokok. Gunung macam apa? Kami bukan semacam geng. Hansen memutar matanya. Mata Xie Qingqing serius. Itulah yang aku maksud. Meskipun pekerjaan aku berjalan dengan baik, semakin banyak aku bekerja, semakin aku merasa hampa. Di alam semesta ini, aku tidak memiliki tempat yang benar untuk disebut rumah. Aku tidak punya wilayah. Segala sesuatu dalam jangkauan dikendalikan oleh orang lain. Dan jika aku pernah menyinggung orang yang salah, mereka dapat mengambil semua yang aku miliki hanya dengan lambaian tangan. Perasaan itu menyebalkan. Petik 2. Bukankah kamu kaya? Tidak bisakah kamu membeli sistem yang ditinggalkan dan membangunnya? Kata Hansen. Xie Qingqing menghela nafas panjang melalui cerutu dan mengeluarkan beberapa lingkaran asap, lalu dia mengertakkan gigi dan berkata, itu tidak akan berhasil. Tanpa kekuatan yang cukup untuk mendukung kami, memiliki wilayah tidak berbeda dengan tidak memiliki wilayah. Petik 2. Lalu apa yang kamu sarankan? Hansen sebenarnya sudah merencanakan ini sejak lama. Sudah lama menjadi tujuannya untuk menandai wilayah untuk dirinya sendiri di alam semesta. Tapi ada banyak masalah yang terjadi di alam semesta saat ini. Bahkan jika mereka mengambil alih ruang xenogenik, mereka mungkin tidak dapat menahannya. Xie Qingqing sepertinya siap untuk pertanyaan itu. Dia menyalakan hologram dan mengungkapkan peta alam semesta.
Dia menunjuk ke bagian peta dan berkata, maukah kamu bergabung dengan aku dalam berjudi? Jika kami menang, tempat besar ini akan menjadi milik kami. Petik 2. Bagaimana jika kita kalah? Hansen bertanya, melihat ke tempat itu. Kalau begitu kita akan bangkrut dan harus memulai dari awal, kata Xie Qingqing sambil tertawa. Ceritakan tentang rencanamu. Mata Hansen tertuju pada ruang itu. Kedua kata itu berbunyi, Space Garden. Itu adalah ruang xenogenik di alam semesta milik ras Dewa Bunga. Dewa Bunga bukanlah ras kelas atas, dan Space Garden hanyalah ruang xenogenik berukuran sedang. Berkenaan dengan kemampuan mereka, Dewa Bunga tidak memiliki kekuatan atau sumber daya seperti ras tinggi. Orang-orang Dewa Bunga hanya pandai membuat cairan geno, dan membuat cairan geno telah memberi mereka saham yang lebih tinggi di alam semesta yang lebih besar. Bahkan 10 ras teratas tidak bisa meniru cairan geno yang mereka buat. Tidak seperti itu, keterampilan cairan geno lebih baik daripada ras yang lebih tinggi. Space Garden hanya menawarkan banyak gen bergizi. Sumber daya yang mereka gunakan hanya bisa diperoleh di Space Garden. Taman luar angkasa tidak terlalu besar, tetapi memiliki aturan yang sangat khusus. Selama Dewa Bunga bertahan di taman luar angkasa dan tidak pergi, 3 ras tertinggi tidak bisa menginjakkan kaki di sana. Sementara Dewa Bunga membuat banyak cairan geno yang fantastis, kekuatan tempur mereka agak lemah. Mereka telah bekerja keras untuk memperbaiki diri selama bertahun-tahun, dan pada saat ini, tidak ada yang tahu berapa banyak cairan geno yang telah mereka produksi dan konsumsi. Tapi tidak ada elit dewa yang tumbuh di antara mereka. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk menjadi salah satu ras tertinggi. Tapi Dewa Bunga tidak bisa disalahkan atas kelemahan mereka. Perkelahian bukanlah tujuan pengembangan gen mereka. Mereka tidak memiliki gen yang tepat untuk bertempur, jadi tidak masalah berapa banyak cairan geno yang mereka konsumsi. Tidak ada elit dewa yang akan muncul di antara mereka. Selain itu, banyak faksi yang menekan mereka. Berulang kali, mereka dilarang mencoba menjadi salah satu ras yang lebih tinggi. Karena Dewa Bunga tahu mereka tidak akan bisa menjadi lebih kuat, mereka mencari banyak kekuatan luar untuk mendukung kekuatan mereka sendiri. Biasanya, jika perlombaan ingin memulai perang lentera, semua pejuang mereka harus berbagi darah yang sama. Jika orang luar bergabung dalam pertarungan, bahkan jika mereka mengalahkan ras yang lebih tinggi, lentera akan menolak untuk menyala. Tapi Dewa Bunga baru-baru ini mengembangkan cairan geno yang menarik. Jika seseorang menggunakan cairan geno itu, mereka bisa memiliki darah Dewa Bunga untuk sementara. Jika elit dewa menggunakan cairan geno itu, mereka dapat dianggap sebagai Dewa Bunga untuk sementara waktu dan membantu Dewa Bunga mendapatkan tempat di tengah ras yang lebih tinggi. Prajurit angkat bisa menyalakan lentera atas nama Dewa Bunga. Tapi cairan geno yang begitu kuat hanya dapat digunakan sekali karena biayanya yang mahal. Bahkan Dewa Bunga pun tidak bisa terus menghasilkan ramuan semacam itu. Oleh karena itu, mereka saat ini sedang mempertimbangkan elit dewa mana yang bersedia membantu mereka menjadi ras yang tinggi. Orang-orang jahat, bahkan elit dewa yang telah bersahabat dengan Dewa Bunga tidak dapat dipercaya sekarang. Oleh karena itu, Dewa Bunga ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Mereka tidak dapat memutuskan elit mana yang akan dipercaya. Taruhan yang dibicarakan oleh Xie Qingqing adalah tentang taman luar angkasa. Dia ingin mendapatkan Space Garden untuk dirinya sendiri. Itu adalah skema Xie Qingqing. Jika dia bisa mengklaim taman luar angkasa, bahkan jika 3 ras yang lebih tinggi datang untuknya, itu tidak ada gunanya. Selama Space Garden ada di tangan mereka, tidak ada orang luar yang bisa masuk. Jika 3 ras tinggi tidak dapat mengambil Space Garden, bagaimana kita bisa mengklaimnya? Hansen memandang Xie Qingqing dan bertanya. Dewa Bunga bukanlah petarung berbakat. Mereka memiliki Space Garden, yang merupakan tempat yang bagus. Mereka juga memiliki teknologi hebat yang membantu mereka menghasilkan cairan geno. Banyak ras yang lebih tinggi menginginkannya. Mereka ingin memiliki Dewa Bunga, tetapi sayangnya, taman luar angkasa memiliki aturan khusus. Selama ini, tidak ada ras yang lebih tinggi yang menemukan cara untuk menyerang mereka. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, Xie Qingqing melanjutkan dengan berkata, para dalang-dalang bayang-bayang tidak dapat memasuki taman luar angkasa, tetapi mereka tidak ingin Dewa Bunga menjadi ras yang lebih tinggi. Mereka takut jika kebugaran para Dewa Bunga ditingkatkan, ras mereka akan berbahaya. Jadi, mereka mencoba untuk menekan Dewa Bunga semampunya. Meskipun Dewa Bunga memiliki potensi untuk menjadi ras yang tinggi, mereka dipaksa untuk tetap menjadi ras yang rendah. Petik 2. Itu berarti jika Dewa Bunga ingin menjadi ras tinggi, mereka harus melakukan lebih dari sekedar mengalahkan ras tinggi lainnya, kata Hansen dengan cemberut. Kamu benar. Jika tidak, mencari elit yang bisa membantu mereka tidak akan memakan banyak waktu. Tapi mencari satu yang bisa menyelesaikan semua masalah mereka dan tidak mempengaruhi reputasi Dewa Bunga. Itu sulit. Jika elit terlalu lemah, tidak akan ada cukup kekuatan untuk membantu mereka menjadi ras yang tinggi. Jika elit terlalu kuat, Dewa Bunga tidak akan merasa aman. Oleh karena itu, Dewa Bunga tidak dapat memutuskan elit mana yang dapat membantu mereka. Saat ini, hasil yang didapat sedikit untuk Dewa Bunga, tetapi mereka juga menawarkan banyak hal kepada orang yang mereka pekerjakan. Jika seseorang membantu mereka menjadi ras yang tinggi, mereka akan berbagi taman luar angkasa dengan sekutu baru mereka. Xie Qingqing menunjuk ke peta dengan ekspresi senang.
2776 Ban Kue, orang yang perlu kita ajak bicara bernama Valet. Dia adalah juru bicara Dewa Bunga. Para elit dewa dari banyak ras telah mencoba untuk menghubunginya, sehingga mereka dapat mencoba untuk mendapatkan setengah dari taman luar angkasa. Xie Qingqing menekan sebuah perintah ke layarnya untuk mengungkapkan gambar Dewa Bunga. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Han Sen melihat Dewa Bunga di video. Itu terlihat seperti manusia yang sangat cantik, tetapi sekuntum bunga muncul dari kepalanya. Bunga ini berwarna ungu. Itu laki-laki. Di dalam Dewa Bunga, baik pria maupun wanita terlihat sangat cantik. Namun, jangan berpikir bahwa Valet lemah karena kecantikannya. Dia sebenarnya sangat kuat. Dia tidak berpikiran sederhana atau mudah dipengaruhi. Aku telah menghubunginya sebelumnya, dan dia adalah orang yang sulit untuk dinegosiasikan, kata Xie Qingqing. Jika dia mudah dipermainkan, aku ragu Dewa Bunga akan membiarkan dia menangani masalah sepenting itu. Bagaimanapun juga, keputusan ini akan menjadi bagian penting dari Dewa Bunga menjadi ras yang lebih tinggi. Jika mereka gagal, seluruh ras mereka bisa dihancurkan. Mereka perlu berhati-hati dengan masalah seperti itu. Han Sen berhenti sejenak dan kemudian bertanya, ras mana yang Dewa Bunga ingin gantikan? Aku belum tahu. Dewa Bunga sangat berhati-hati, dan mereka tidak membocorkan informasi dengan mudah. Menilai dari apa yang orang lain duga, mereka mungkin akan berusaha untuk mengalahkan manusia pohon yang ada di sebelah mereka. Dewa Bunga dan manusia pohon sudah lama berkonflik, jadi mereka sudah jadi musuh. Selain itu, manusia pohon telah melakukan yang buruk belakangan ini. Sudah beberapa ratus tahun sejak mereka memiliki dewa dalam ras mereka. Mereka bukanlah ras kelas atas yang kuat. Mereka akan menjadi salah satu balapan yang lebih mudah untuk menjatuhkan pasak. Ada beberapa target lain juga. Xie Qingqing mengemukakan semua informasi yang dia miliki tentang masalah ini. Apakah ras tinggi ini tidak memiliki sekutu? Han Sen bertanya, menepuk bibirnya sambil berpikir. Ya, tapi karena mereka tidak terlalu kuat, orang tidak menganggapnya serius. Ditambah, Dewa Bunga memiliki koneksi dengan Dewa Kuno. Jika mereka ingin bertengkar, kecil kemungkinannya orang lain akan ikut campur. Xie Qingqing menunjukkan lebih banyak informasi tentang Valet. Dia kemudian menunjuk ke gambar pria itu dan berkata, sekarang, pria ini adalah kunci yang kita butuhkan. Yang perlu kita lakukan hanyalah meyakinkan dia, dan kemudian, kita akan bermitra dengan Dewa Bunga dan mendapatkan setengah dari Space Garden. Petik 2. Xie Qingqing tersenyum pada Han Sen dan berkata, para Crystallizer tidak dianggap sebagai ras yang kuat. Kurasa Dewa Bunga tidak akan terlalu mengkhawatirkanmu jika kau mengalahkan mereka sepenuhnya. Lalu, yang perlu kamu lakukan hanyalah menggunakan kekuatan kamu untuk membuat Valet terkesan. Petik 2. Mengapa kamu tidak pergi ke sana sendiri? Han Sen tampaknya tidak puas. Aku ingin pergi, tapi aku belum mendewakannya, Xie Qingqing mengaku tanpa harapan. Dia membuka telapak tangannya. Jadi, terkadang ada hal-hal yang tidak dapat kamu lakukan sendiri. Han Sen tertawa. Xie Qingqing balas menatap Han Sen dan berkata, bukannya aku tidak bisa. Itu karena aku belum bisa melakukannya. Petik 2. Han Sen tinggal di planet Xie Qingqing selama beberapa hari. Lingkungannya tidak terlalu buruk. Itu hampir seperti surga. Jika saat itu adalah masa damai, bukanlah pilihan yang buruk untuk pensiun di sana selamanya. Setiap hari, Han Sen menggunakan Force Ship Cube untuk mengakses God's Farm. Dia berharap untuk melihat Wanner dan God's Knife lagi. Tetapi meskipun banyak waktu telah berlalu, Han Sen belum melihat mereka lagi. Itu aneh. Han Sen awalnya khawatir jika dia menggunakan kubus 4 domba, dia akan dilempar kembali ke sangat tinggi. Tapi sekarang dia menyadari bahwa dimanapun dia berada, dia akan pergi ke God's Farm dan kemudian kembali ke tempat dia terakhir kali menggunakan kubus itu. Dengan hal-hal seperti itu juga berarti dia tidak punya cara untuk kembali ke dunia botol. Jika yang sangat tinggi pergi mengunjunginya, mereka akan mengetahui bahwa dia telah melarikan diri. Faktanya, pelarian Han Sen telah ditemukan. Seorang tetua sangat tinggi telah berencana untuk memberi Han Sen pemeriksaan seluruh tubuh lagi, tetapi ketika dia pergi ke dunia botol, dia tidak dapat menemukan Han Sen. Ini sangat mengejutkan sangat tinggi. Han Sen telah melarikan diri dari aula alfa mereka tanpa ada yang memperhatikan. Sejauh yang mereka ketahui, ini sangat buruk. Tapi yang sangat tinggi sekarang percaya seseorang pasti telah membantu Han Sen. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melarikan diri? Exquisite awalnya adalah tersangka utama mereka, karena dia pernah melakukannya sebelum. Tetapi setelah penyelidikan menyeluruh, mereka menyadari bahwa itu tidak mungkin sangat indah. Setelah mengonfirmasi bahwa itu tidak indah, masalahnya menjadi lebih rumit. Mereka percaya ada pengkhianat di tingkat tinggi yang penyelidikan mereka gagal terungkap. Dia benar-benar kabur. Exquisite lebih terkejut dari semua hai-hai lainnya. Dia tidak mempercayai Han Sen ketika dia bersikeras bahwa dia akan keluar sendiri. Tapi tidak lama setelah dia terakhir kali melihatnya, Han Sen telah melakukan apa yang dia janjikan. Ini cukup sulit dipercaya. Han Sen telah dipenjara oleh yang sangat tinggi, ras teratas di alam semesta. Bahkan dewa elit sejati tidak bisa melarikan diri dari aula alfa begitu mereka terjebak di sana. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Han Sen berhasil melakukan apa yang telah dia lakukan. The Very High mencoba memprediksi kemana Han Sen akan pergi, dan mereka menggunakan beberapa seni deduksi geno khusus, tetapi mereka tidak dapat menangkap jejaknya.
Mereka tidak memiliki sedikitpun petunjuk kemana dia melarikan diri. Itu membuat yang sangat tinggi semakin yakin bahwa ada pengkhianat di tengah-tengah mereka. Jika tidak ada pengkhianat, Hansen pasti sudah dilacak sekarang, mereka yakin. Hansen, sementara itu, baru saja diperkenalkan dengan Valet of the Flower Gods. Pria itu tampak seperti di hologram. Pria itu sangat cantik sehingga dia bisa membuat negara runtuh. Tapi wajah cantik seperti itu tidak banyak mempengaruhi Hansen. Dia merasa Valet terlalu lembut, dan itu memberinya kesan bahwa pria itu sebenarnya adalah ular beracun. Lembut di luar, tetapi penuh dengan kejahatan dan racun. Semakin cantik ularnya, semakin beracun dia. Aku ingin tahu seberapa berbahayanya Valet ini sebenarnya. Hansen bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Katamu Valet mengadakan perjamuan dan mengundang banyak elit dewa dari segala macam ras. Apa artinya? Hansen merendahkan suaranya untuk bertanya pada Xie Qingqing di sebelahnya. Aku tidak tahu. Xie Qingqing terdiam, dan kemudian dia berkata, mungkin dia ingin melakukan kerjasama sebagai lelang, dan membuat para elit dewa bersaing satu sama lain. Lihat siapa yang datang dengan harga tertinggi dan apa yang tidak. Petik 2. Tidak mungkin. Itu konyol. Keputusan ini akan menentukan nasib seluruh ras Dewa Bunga. Mereka tidak dapat mengadakan lelang untuk sesuatu yang serius ini kecuali orang yang bertanggung jawab atas Dewa Bunga benar-benar gila. Hansen menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, aku tidak tahu. Selain itu, aku tidak dapat benar-benar memikirkan alasan mengapa mereka menyatukan begitu banyak elit yang didewakan. Menghubungi mereka melalui sarana pribadi akan lebih bermanfaat. Xie Qingqing benar-benar tidak mengerti banyak tentang politik. Hansen melihat sekeliling. Dia melihat beberapa orang yang sudah dia kenal. Ada naga satu dari naga, dan dia perampok dari hancur. Bai Wanji dari Raja Ekstrim. Bahkan Lone Bambu pun ada di sana. Dan ada banyak elit dewa lainnya yang tidak diketahui Hansen. Sepertinya Space Garden adalah makanan yang menarik untuk banyak balapan. Ada begitu banyak pesaing, Hansen tidak berpikir dialah yang akan dikontrak. Ras besar ini seperti serigala lapar yang mengitari mangsa. Raja Bunga mungkin tidak mau bekerja sama dengan mereka. Kami masih memiliki peluang. Meskipun Xie Qingqing mengatakan itu, melihat orang-orang seperti itu di sekitar, dia tahu betapa pentingnya taman luar angkasa bagi semua orang. Itu telah melebihi ekspektasinya, dan dia tahu itu bukanlah hadiah yang mudah untuk dimenangkan. Bab 2777 Mutasi Dewa Bunga, aku minta maaf telah meminta semua orang untuk berkumpul di sini hari ini, tapi aku khawatir Dewa Bunga punya masalah. Dengan menyesal aku beritahu kamu bahwa rencana kami telah berubah. Untuk mencegah semua orang berpikir bahwa Dewa Bunga tidak dapat diandalkan, kami telah meminta semua orang untuk datang ke sini agar kami dapat menjelaskan semuanya secara langsung. Kata-kata Valet mengejutkan semua orang yang hadir. Apa yang terjadi dengan Dewa Bunga? Adakah cara yang bisa aku bantu? Raja Ekstrim Pangeran Bai Wanji dengan cepat berkata. Dia baru saja menjadi dewa belum lama ini. Dia hanya primitif, jadi dia jelas bukan dewa peringkat tertinggi yang hadir. Jauh dari itu. Namun, dia adalah putra mahkota Raja Ekstrim. Dia adalah salah satu utusan paling berkualitas yang datang ke pertemuan ini. Terima kasih atas perhatian kamu, putra mahkota. Ras kita membutuhkan bantuan. Aku ingin mengundang kamu semua untuk memasuki Space Garden sehingga kamu dapat membantu orang-orang aku. Keheningan tercengang terjadi selama pertemuan itu. Dewa Bunga tidak pernah membiarkan orang luar masuk ke taman luar angkasa. Mereka ingin menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Orang-orang hanya tahu bahwa Space Garden penuh dengan sumber daya cairan geno tingkat tinggi. Adapun seperti apa itu di dalam, hampir tidak ada orang selain Dewa Bunga yang pernah melihatnya. Sepanjang sejarah, hanya beberapa orang luar yang diizinkan memasuki taman luar angkasa, dan mereka sangat dekat dengan Dewa Bunga. Tetapi para elit yang datang ke pertemuan ini hampir tidak memiliki hubungan apapun dengan Dewa Bunga. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka bisa dibilang orang asing, para Dewa Bunga mengundang mereka semua untuk menghabiskan waktu di taman luar angkasa. Seluruh situasinya cukup aneh. Valet sepertinya tahu bahwa semua orang akan menganggap ini mencurigakan, jadi dia dengan cepat berkata, bakat orang-orangku bukanlah satu-satunya alasan kami dapat menciptakan cairan geno yang unik. Sebenarnya, alasan utamanya adalah bahwa taman luar angkasa memberi kita akses ke sumber daya yang tidak tersedia untuk ras lain. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menyalin cairan geno yang kita buat. Petik 2. Apakah kamu mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi pada sumber daya yang kamu gunakan untuk membuat produk? Naga satu bertanya pada Valet, memiringkan kepalanya ke satu sisi. Setelah mendengar itu, semua orang mengira apa yang dikatakan Dragon One masuk akal. Jika tidak ada masalah dengan sumber daya taman luar angkasa, Valet tidak akan berbicara secara terbuka tentang rahasia Dewa Bunga. Valet mengangguk dan berkata, ada masalah yang sangat serius, dan jika kita tidak menyelesaikannya, aku khawatir Dewa Bunga tidak lagi dapat menciptakan cairan geno kelas tinggi khusus yang kita terkenal. Apa masalahnya? Kamu bisa memberitahu kami. Ada banyak elit di sini, dan bahkan putra mahkota Raja Ekstrim. Kami bisa membantumu, kata dia Robert. Iya, kami akan menemukan cara untuk membantu kamu, bersama. Kami tidak akan membiarkan cairan geno Dewa Bunga punah. Itu akan menjadi kerugian besar bagi seluruh alam semesta. Setiap orang berusaha untuk menunjukkan dukungan yang sungguh-sungguh.
Tapi lebih dari segalanya, mereka hanya ingin mempelajari rahasia cairan Geno. Mereka hanya menawarkan bantuan karena manfaat yang akan mereka terima. Tidak ada yang akan membantu Dewa Bunga tanpa alasan. Violet menghela nafas dan berkata, aku benar-benar ingin memberitahu kalian semua agar kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat, tapi informasi ini adalah masalah keamanan nasional bagi para Dewa Bunga. Pemimpin telah memerintahkan kami untuk tidak memberitahu siapapun. Kalau tidak, kita bisa diasingkan. Petik 2. Violet, apa maksudnya itu? Kamu meminta kami untuk datang ke sini, tetapi sekarang kamu tidak memberitahu kami apapun. Kalau begitu, bagaimana kami bisa membantu? Menuntut elit yang didewakan dengan temperamen pendek. Wajah Violet tampak muram. Dia menghela nafas dan berkata, Dewa Bunga ingin kalian semua datang ke taman luar angkasa untuk membantu ras kita. Tetapi sebelum kamu memasuki Space Garden, aku tidak dapat memberitahu kamu apa yang terjadi di sana. Aku tahu ini tidak sopan, tetapi kami tidak punya pilihan. Apa yang terjadi terlalu penting bagi orang-orang aku, jadi kami tidak bisa mengambil risiko membocorkan rahasia kami. Petik 2. Kamu tidak memberitahu kami apa-apa, namun kamu menginginkan bantuan kami. Bagaimana kami bisa tahu apakah kami bisa membantu? Kata Bai Wanji. Kami tahu ini sangat canggung bagi semua orang yang terlibat, dan jika kamu tidak ingin masuk, kami tidak akan mencoba memaksa kamu. Kami lebih suka membiarkan sumber daya kami dihancurkan daripada membiarkan rahasia kami diketahui publik, kata Violet. Apa yang kamu katakan tidak masuk akal. Bahkan jika kamu tidak memberitahu kami sekarang, kami akan tetap mempelajari rahasia kamu setelah kami masuk. Petik 2. Iya, jadi, kamu harus memberitahu kami sekarang. Dan kemudian, saat kita pergi, kita akan menemukan jalan. Petik 2. Tapi tidak peduli apa yang orang katakan, Violet sangat kuat. Dia tidak akan memberi mereka satu detail pun. Tidak ada gunanya melanjutkan percakapan ini. Jika kamu benar-benar ingin membantu kami, ras kami akan membayar kamu kembali. Kami akan melakukan segala daya kami untuk membalas budi. Jika kamu tidak ingin membantu, itu juga bagus. Tapi sekarang, situasi ini sangat mendesak. Aku harus kembali ke Space Garden dengan tergesa-gesa. Siapapun yang mau membantu kita bisa pergi ke Space Garden bersamaku sekarang. Jika tidak, kami akan berpisah di sini dan berharap bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Petik 2. Semua orang berbicara dengan pelan di antara mereka sendiri. Mereka tidak pernah mengharapkan hal seperti ini terjadi. Tapi dengan cepat, seseorang angkat bicara, setuju untuk membantu para Dewa Bunga meski minim informasi. Orang itu berjalan untuk bergabung dengan Violet. Hansen dan Xie Qingqing saling memandang. Mereka sepertinya tahu bahwa akan seperti ini keadaannya. Semua orang tertarik dengan rahasia Dewa Bunga. Jika tidak, mereka tidak akan pernah datang. Sekarang, ada kesempatan bagi semua orang di sini untuk melihat rahasia dengan kedua mata mereka sendiri. Tidak ada yang akan melewatkan kesempatan seperti ini. Bahkan jika ada konspirasi yang sedang dimainkan, Dewa Bunga adalah ras kecil. Mereka tidak memiliki elit yang didewakan untuk melukai para elit yang berkumpul di sini. Dewa Bunga bergantung pada taman luar angkasa dan cairan Geno yang mereka hasilkan. Itulah satu-satunya klaim ketenaran mereka. Para elit yang datang ke pertemuan ini sebagian besar adalah dewa, jadi mereka tidak takut pada apapun yang mungkin dilakukan Dewa Bunga. Bahkan jika Dewa Bunga merencanakan sesuatu yang licik, para elit percaya bahwa kekuatan mereka akan cukup untuk melarikan diri dari kerusakan apapun yang mungkin menimpa mereka. Apakah kita akan pergi? Hansen bertanya pada Xie Qingqing. Karena kita sudah di sini, sepertinya kita tidak bisa pergi begitu saja. Mari kita ikuti dan intip, jadi kita bisa melihat seperti apa wilayah kita di masa depan. Xie Qingqing mengangkat bahunya saat dia berbicara. Kamu benar, Hansen mengangguk. Tapi sekarang, dia memainkan peran sebagai bawahan Xie Qingqing. Dia tidak bisa berbicara sembarangan, jadi dia harus membiarkan Xie Qingqing yang berbicara. Violet tidak menolak siapapun. Dia sangat senang menerima siapapun yang mau pergi ke Space Garden bersamanya. Raja dan Dewa sama-sama bergabung dengan kerumunan yang bersiap untuk pergi. Sebelum mereka berangkat, Violet memberitahu mereka bahwa perjalanan itu akan sangat berbahaya. Mereka perlu memikirkan ini dengan cermat dan memastikan bahwa mereka ingin datang. Namun, pada akhirnya, setiap elit yang datang ke pertemuan tersebut memutuskan untuk mengikuti Violet. Mereka semua memasuki kapal perang Dewa Bunga dan meninggalkan planet milik 1000 harta karun. Hansen dan Xie Qingqing juga ada di dalam. Karena ada campuran ras tinggi dan ras rendah, itu benar-benar melting pot. Semua keragaman itu juga berarti bahwa Xie Qingqing dan Hansen tidak terlalu menonjol. Saat Hansen dan Xie Qingqing sedang makan di restoran kapal perang, Robert mendekat. Dia tampak bersemangat melihat Xie Qingqing. Apakah kamu penulis overbearing Presiden Love Love Love, Teacher Xie? Aku Xie Qing. Xie Qingqing sudah terbiasa dengan hal semacam ini yang terjadi. Dia tersenyum ramah saat berbicara. Ini benar-benar Tuan Xie. Ini bagus. Aku akhirnya bertemu Guru Xie. Aku adalah penggemar berat komik kamu. Robert dengan penuh semangat meraih tangan Xie Qingqing. Hansen membeku. Robert adalah masa depan The Destroyer. Dia adalah pria yang bisa membunuh orang dengan lambaian tangannya. Dia juga penggemar Xie Qingqing. Sulit bagi Hansen untuk menenangkan pikirannya. Apakah orang ini nyata?
Hansen bertanya-tanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang seperti dia Robert akan menyukai komik. The Destroyer mungkin hanya mencari alasan untuk mendekati Xie Qingqing. Guru Xie, boleh aku minta tanda tangan kamu? Dia Robert bertanya, mengeluarkan pena dan kertas dan mengulurkannya sehingga Xie Qingqing bisa menuliskan tanda tangannya. Tentu saja, kata Xie Qingqing dengan nada ramah. Dia mengambil pulpen dan mulai menulis tanda tangannya. Dia menulis namanya seperti naga dan burung phoenix yang terbang bersama. Mengapa tanda tangannya terlihat seperti naga dan burung phoenix menari? Hansen tidak tahu kata-kata itu seharusnya, atau apakah itu kata-kata sama sekali. Mereka campur aduk dan tampak menyatu. Tidak ada yang bisa membaca apa yang Xie Qingqing tulis. Dia Robert tampak seperti telah menemukan harta karun. Dia menganggapnya sangat serius dan dengan hati-hati menyembunyikan buku catatan itu di dalam pakaiannya. Bab 2778 Taman Luar Angkasa. Puan Xie, kecuali benar-benar diperlukan, aku sarankan agar kamu tidak pergi ke Flower Guts, Robert tiba-tiba berkata kepada Xie Qingqing dengan suara berbisik. Kenapa begitu? Xie Qingqing melirik Robert dengan alis terangkat. Karena kekuatan pertempuran Flower Guts sangat rendah, mereka memfokuskan upaya mereka untuk melindungi Space Garden mereka. Selama ras mereka tinggal di sini, sangat sedikit orang luar yang bisa mengakses Space Garden. Sekarang sepertinya mereka membiarkan semua orang masuk. Tidakkah menurutmu itu sedikit mencurigakan? Robert berkata sambil duduk. Ini sangat mencurigakan. Apakah kamu tahu sesuatu tentang apa yang sedang terjadi? Xie Qingqing bertanya dengan rasa ingin tahu. Robert menggelengkan kepalanya. Tidak juga. Tapi dari apa yang aku alami di masa lalu, aku cenderung percaya bahwa ini akan menjadi perjalanan yang sangat berbahaya. Guru Xie, kamu adalah orang yang sangat berpengetahuan. Kamu tidak perlu mempertaruhkan hidup kamu. Petik 2. Itu baik-baik saja. Itu baik-baik saja. Ada beberapa tempat yang tidak berani aku datangi, tapi dengan dia melindungiku, pergi ke Flower Guts seharusnya baik-baik saja, kata Xie Qingqing, mengacungkan jempol ke arah Hansen. Robert bisa melihat kepercayaan yang dimiliki Xie Qingqing dalam penjagaannya, jadi dia melihat ke arah Hansen dan bertanya, aku belum pernah bertemu denganmu secara resmi sebelumnya. Kamu siapa? Ini pengawalku, Sanmu. Dia adalah petarung yang sangat terampil sehingga dia bisa melawan 2 atau 3 dewa sekaligus. Xie Qingqing menggertak dan menghipnotis Hansen. Sanmu, jika kamu mendapatkan kekaguman dari Guru Xie, kamu pasti orang yang sangat kuat. Aku ingin tahu dari mana asalmu, Brother Sanmu. Robert tidak menggunakan seni Geno untuk menganalisis Hansen, tapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan atau membedakan kehadiran Hansen. Itu mengejutkannya. Aku hanya dari ras tanpa nama. Kamu tidak akan mengenal mereka, jadi tidak masalah jika aku memberitahumu, gumam Hansen, suaranya meremehkan dan pendek. Xie Qingqing memandang Robert dan tertawa. Jangan khawatir tentang itu. Dia memiliki temperamen yang buruk. Dia selalu seperti itu, aku takut. Bahkan untuk bosnya, tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Petik 2. Tidak apa-apa. Orang yang memiliki kekuatan bisa mendapatkan lebih dari kebanyakan. Seperti yang Guru Xie katakan, jika Brother Sanmu dapat mengalahkan 3 musuh sekaligus, maka itu dapat dimengerti bahkan jika dia sedikit berlebihan. Robert tertawa kecil. Meski kamu bilang dia bagus, menurutku dia hanya pandai menggertak dan menjadi brengsek, kata suara provokatif di belakang mereka. Mereka bertiga melihat ke sumbernya, dan mereka menemukan bahwa suara itu berasal dari meja lain. Ada 2 Extreme King, salah satunya adalah putra mahkota, Bai Wanji. Orang lainnya adalah seorang gadis muda. Dia memiliki kehadiran yang sangat menarik dan kuat, tetapi menilai dari usianya, tidak mungkin dia sudah menjadi dewa. Dialah yang berbicara. Hansen dan 2 lainnya di mejanya telah mengalami banyak hal dalam hidup mereka. Tidak seperti anak muda pada umumnya, mereka tidak mudah kesal. Mereka tidak akan berdebat dengan seorang gadis kecil. Mereka hanya berpura-pura tidak mendengarnya dan melanjutkan pembicaraan. Gadis kecil itu, setelah melihat pernyataannya tidak mendapat tanggapan dari Hansen, menjadi bosan dengan pikiran untuk mengejek mereka lebih jauh. Dia berhenti mencoba membuat marah orang lain. Karena Valet harus menjejalkan semua orang ke dalam kapal perang kecil, ada banyak dewa di satu tempat. Sangat wajar jika argumen mungkin muncul. Untungnya, semua orang berkumpul di sana untuk satu tujuan. Sampai mereka mencapai Space Garden, tidak ada pertarungan habis-habisan. Hansen mencoba mengingat rute ke Space Garden, jadi dia bisa mengingat bagaimana kembali ke sana jika dia perlu. Tapi kapal perang itu bergerak terlalu cepat. Setelah beberapa lompatan luar angkasa, Hansen kehilangan jejak di mana dia berada. Begitu mereka memasuki ruang Xenogenic Flower Guts, Hansen akhirnya mengerti mengapa tempat itu disebut Space Garden. Apa yang dilihat Hansen adalah selimut bunga yang menutupi padang rumput yang luas. Bidang bunga tampak seperti tangga yang menjulang di antara awan. Ada banyak bunga aneh tersebar di mana-mana yang dilihat Hansen. Semuanya merupakan tumbuhan xenogenik dari berbagai tingkatan. Itu sangat cantik. Kapal diparkir di sebelah ladang bunga, dan kemudian, Valet menjatuhkan mereka. Setelah mereka meninggalkan kapal perang, Hansen mencium aroma semua bunga itu. Meskipun aromanya sangat kuat, tidak mengganggu atau mengganggu. Itu memiliki semburat alami.
Apakah ini bunga lili cana? Herobert bertanya tiba-tiba, melihat bunga tertentu. Hansen dan Xie Qingqing mengikuti tatapan Herobert. Ada pohon anggur berbunga yang panjangnya setengah meter. Beberapa bunga telah tumbuh dari pokoknya, dan setiap mekar tampak seperti gadis kecil yang berlatih balet. Mereka terlihat sangat cantik. Iya, itu adalah bunga lili cana. Kamu memiliki sepasang mata yang bagus. Violet mengacungkan jempol pada Herobert. Tapi Herobert tampaknya tidak senang dengan penemuannya. Bahkan, dia terlihat agak murung. Setelah fokus semua orang beralih dari Herobert untuk bergerak maju, Hansen berjalan ke sisi Herobert dan bertanya, ada apa? Herobert mengerutkan kening dan berkata, dari apa yang aku tahu, bunga lili cana haruslah tanaman yang didewakan. Mereka tumbuh di lingkungan yang sangat unik, dan kekuatan mereka tidak pernah lebih lemah dari xenogenik primitif yang didewakan. Flower Gods hanya menumbuhkannya secara acak di pinggir jalan. Bukankah itu terlalu aneh? Petik 2. Mengejutkan mengetahui bahwa Flower Gods dapat menumbuhkan tanaman yang didewakan dengan mudah, kata Xie Qingqing dengan cemberut. Violet terus bergerak, Hansen dan yang lainnya berjalan melewati bunga dan ladang rumput yang tak terhitung jumlahnya. Ada begitu banyak jenis tanaman, dan Hansen hanya bisa mengenali sebagian kecil dari mereka. Tapi menilai dari kekuatan kehidupan rerumputan dan bunga, dia bisa merasakan bahwa mereka bukanlah hal biasa. Mereka semua adalah tumbuhan xenogenik. Tak satu pun dari tanaman ini yang biasa. Pantas saja Flower Gods bisa menciptakan begitu banyak cairan geno. Hansen terus melihat sekelilingnya. Dia tidak tahu apa nama sebagian besar tanaman, tetapi dia tahu dari daya hidup mereka bahwa tanaman itu bagus. Ini tempat yang bagus. Jika kita dapat mengambil alih wilayah ini, kita tidak perlu khawatir tentang sumber daya. Sumber daya tanaman xenogenik di sini bisa memberi makan 100.000 orang, Xie Qingqing bergumam kepada Hansen. Hansen sedang memikirkan hal lain. Dia mengabaikan Xie Qingqing. Tanaman xenogenik berbuah dari waktu ke waktu. Selama benih di dalam buah tidak rusak, aku bisa membawanya ke negeri burung Phoenix api untuk tumbuh. Aku tidak tahu seberapa banyak hal itu akan mengurangi waktu pertumbuhan mereka. Hansen tidak bisa membayangkan berapa banyak yang akan dia dapatkan jika dia bisa mempercepat pertumbuhan tanaman seperti ini. Jika dia membawa sedikit benih ke alam kehidupan yang ekstrim, dia bisa menuai buah xenogenik dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu singkat. Kemudian, dia pasti akan menjadi kaya. Kita mendekati tempat kejadian itu terjadi. Tolong hati-hati. Langkah kaki Violet melambat. Bukankah kita perlu bertemu dengan pemimpin rasmu dulu? Dragon One bertanya dengan curiga. Pimpinan dan yang lainnya sudah ada di sana, kata Violet. Dia terus berjalan saat dia berbicara, jadi tidak ada yang memperlambat dan mereka semua terus mengikuti. Bab 2779 dikuburkan. Ada yang salah. Kenapa kita bisa bepergian sejauh ini, tapi kita belum bertemu satu pun Flower Gods lainnya? Xie Qingqing mengerutkan kening dan merendahkan suaranya untuk berbicara dengan Hansen. Hansen memperhatikan hal yang sama. Violet adalah satu-satunya Flower Gods yang mereka lihat selama ini. Satu-satunya orang lain di sekitar mereka adalah anggota ras lain. Sejak berada di Space Garden, mereka belum pernah melihat satupun Flower Gods lainnya. Ini adalah rumah para Flower Gods. Bahkan jika sesuatu telah terjadi, mereka seharusnya masih bertemu dengan anggota ras Violet lainnya. Setiap orang memiliki sirene peringatan yang menggelegar di kepala mereka. Mereka mengikuti Violet dengan hati-hati saat mereka terbang melalui Space Garden, tapi mereka tidak melihat sesuatu yang berbahaya di sekitarnya. Dan juga tidak ada tanda-tanda pertempuran. Sepertinya tidak ada masalah yang benar-benar terjadi. Tetapi ketika mereka mencapai ladang bunga tertinggi, apa yang mereka lihat membekukan mereka. Mereka melihat banyak pria dan wanita dengan tubuh mereka terkubur di lapangan. Hanya separuh kepala mereka yang mencuat di atas tanah. Masing-masing memiliki sekuntum bunga di kepala mereka. Beberapa di antaranya peoni, dan beberapa tampak seperti krisan. Setiap bunga unik, dan semuanya tampak seperti sedang mekar. Jelas, orang-orang yang terlihat seperti wortel di ladang bunga adalah Flower Gods yang hilang. Violet, apa ini? Bai Wanji bertanya pada Violet. Flower Gods yang terkubur di dalam tanah masih hidup, tetapi mereka masih seperti sayuran yang setengah terkubur. Sangat lambat, kekuatan hidup mereka sepertinya menyusut. Aku tidak akan berbohong kepada kamu, Tuan Putra Mahkota. Seluruh Flower Gods, termasuk diriku sendiri, ada di sini, kata Violet sambil menunjuk ke kepala yang setengah terkubur di lapangan. Bai Wanji tidak bertanya bagaimana Flower Gods bisa berada dalam situasi yang begitu aneh. Sebaliknya, dia bertanya pada Violet, sebelum kamu meninggalkan Space Garden, apakah mereka sudah dikubur dengan cara ini? Kamu sangat pintar, Tuan Putra Mahkota. Violet mengangguk dan mengakui ini masalahnya. Jadi, ketika kamu mengatakan bahwa Flower Gods ingin menjadi tempat yang lebih tinggi, itu semua bohong. Itu hanya trik yang kamu gunakan untuk memikat kami ke sini. Bai Wanji bertanya, menatap Violet. Iya, Violet mengangguk lagi. Dia jelas tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Violet dan Bai Wanji hanya saling menatap. Mereka tidak membuang muka. Violet melanjutkan dengan berkata, meskipun aku berbohong tentang penyebabnya, aku benar-benar berniat untuk menawarkan hadiah yang aku janjikan.
Jika ada di antara kalian yang bisa menyelamatkan bangsaku, kami bersedia menandatangani kontrak yang akan menawarkan setengah dari Space Garden. Petik 2. Benarkah itu? Mata semua orang berbinar. Kalian telah melihat apa yang terjadi pada Flower Gods. Menurutmu apakah kita punya empedu, apalagi kekuatan, untuk mengingkari janji kita? Kata Valet, dia tidak terburu-buru. Apa yang terjadi dengan orang-orangmu? Bisakah kamu menjelaskannya kepada kami sekarang? Bai Wanji memandangi kepala yang menonjol dari ladang bunga. Bidang itu tak terlukiskan. Flower Gods ditanam di tanah sejauh mata memandang. Ada jutaan dari mereka, dan dengan bunga-bunga kecil yang menjulang dari setiap kepala, mereka terlihat sangat cantik. Tidak peduli seberapa cantiknya mereka. Mereka setengah terkubur di dalam tanah, yang membuat seluruh pemandangan agak mengganggu. Valet tidak lagi berusaha menyembunyikan informasi. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu dengannya, Valet menjelaskan apa yang terjadi sepenuhnya. Flower Gods pandai berkebun, dan mereka telah menemukan Space Garden sejak lama. Itu adalah tempat yang cocok untuk banyak tanaman xenogenik tumbuh. Mereka mengira mereka beruntung, tetapi mereka segera menemukan bahwa ada yang salah dengan ruang xenogenik. Pemimpin Flower Gods mengubur dirinya di ladang bunga, seperti yang dilihat Hansen dan yang lainnya sekarang. Flower Gods tidak tahu mengapa pemimpin mereka melakukan itu, tetapi mereka akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Mereka perlu menenangkan taman itu sendiri. Sesekali, mereka akan membawa korban ke taman. Dengan begitu, taman tidak lagi mengacaukan pikiran mereka. Selama mereka membuat taman tetap puas, itu tidak akan memaksa salah satu Flower Gods untuk mengubur diri mereka sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, Space Garden tampak semakin lapar. Ini membutuhkan lebih banyak xenogenik untuk mendukung dirinya sendiri. 2 bulan lalu, pengorbanan yang mereka kuburkan di ladang bunga tidak ada gunanya. Pemimpin Flower Gods dan banyak elit tiba-tiba menggali lubang dan mengubur diri di sana. Selain Valet, setiap Flower Gods sekarang dimakamkan di sana. Mengapa kalian tidak mengubur diri seperti yang mereka lakukan? Tanya ras kecil yang mendewakan saat dia memandang Valet dengan curiga. Jelas, dia tidak percaya cerita bahwa Valet berputar. Aku tidak tahu. Hanya aku yang baik-baik saja. Aku tidak merasakan bahaya apapun. Dan aku tidak tahu mengapa ini terjadi. Itulah mengapa aku memohon kepada kamu semua untuk menyelamatkan rakyatku. Kami tidak akan pernah menarik kembali kata-kata kami, kata Valet dengan ekspresi serius. Sudahkah kamu mencoba menggalinya? Seorang elit kelas raja bertanya. Pertanyaan itu tidak ada gunanya. Flower Gods telah dimakamkan di sana untuk sementara waktu. Valet pasti sudah mencoba semuanya. Valet hanya akan menghubungi dewa luar jika dia tidak punya pilihan lain. Dia telah menghabiskan semua pilihannya. Aku tidak bisa menggalinya. Tanahnya mungkin tampak normal, tetapi sangat tahan lama. Kamu tidak bisa menggali tanah ini, dan bahkan mungkin melukai orang-orang di tanah, jawab Valet. Salah satu elit mencoba merampas segenggam tanah. Mata semua orang yang menonton membelalak. Para raja, dan bahkan para dewa, tidak dapat mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk merobek sebagian wilayah itu. Jenis tanah apa ini? Mengapa sangat tangguh? Seorang elit kelas raja bertanya dengan kaget. Aku tidak tahu. Ketika mereka menggali lubang untuk mengubur diri mereka sendiri, tampaknya tidak sesulit itu. Tapi saat aku mencoba menggalinya, aku tidak bisa melepaskan bahkan sepotong kecil pun dari tanah. Valet pernah menjelaskan situasinya kepada mereka. Para elit mencoba banyak tes, tetapi setiap upaya untuk memecahkan teka-teki ini gagal. Mereka tidak dapat membebaskan penghuni ladang bunga. Banyak elit yang fokus pada tugas dengan intensitas tinggi. Mereka memikirkan semua jenis metode, mencoba mengeluarkan dewa bunga yang setengah terkubur. Tetapi upaya mereka tidak menghasilkan apa-apa. Semua upaya mereka tidak membuahkan hasil. Seorang elit dewa bahkan mencengkeram kepala Flower God. Leher Flower God hampir patah, dan dia masih tidak bergerak sedikitpun. Para elit ada di sana untuk menyelamatkan orang, bukan membunuh mereka. Jadi, elit dewa berhenti mencoba untuk menarik kepalanya keluar. Sanmu, menurutmu apa yang terjadi di sini? Xie Qingqing berbalik dan bertanya pada Hansen. Dia tidak tahu apa pendapatnya tentang Flower Gods yang setengah terkubur. Agak menyeramkan, untuk sedikitnya. Hansen menyipitkan mata saat dia berbicara. Dia sedang memeriksa Flower Gods yang setengah terkubur itu, tetapi dia sepertinya memperhatikan sesuatu. Aneh, ini hampir seperti seluruh Space Garden memberikan kekuatan kehidupan. Bagaimana jika Space Garden itu sendiri adalah makhluk raksasa? Ketika Hansen memberikan jawaban, itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa percaya. Bab 2780 Dewa Bunga yang digali. Jika ada orang di sini yang bisa menyelamatkan ras kami akan memberimu kunci untuk setengah dari Space Garden, kata Valet sekali lagi. Sepertinya dia sangat ingin membuat janji. Setengah dari keseluruhannya akan dibagikan. Itu adalah janji kami. Kelompok elit itu semuanya telah mencapai Space Garden melalui kapal perang Flower Gods. Mereka tidak mengetahui rute yang mereka ambil untuk sampai ke sana atau bahkan bagaimana mereka berhasil melewati batas ruang xenogenik. Karena itu, mereka masih belum tahu apakah masuk ke Space Garden memerlukan sandi atau teknik khusus. Jadi, bahkan jika mereka membongkar Space Garden sekarang, tidak ada gunanya melakukannya jika mereka tidak dapat menemukan atau memasukinya lagi. Akibatnya, tidak ada yang mencoba sesuatu yang mencurigakan atau bermusuhan.
Berdasarkan apa yang Valet katakan, sepertinya sesuatu yang spesial dibutuhkan untuk memasuki Space Garden. Dan itu membuat semua orang berpikir. Ini jelas momen yang sangat sulit dan rentan bagi Flower Gods. Tapi jika Valet berani membawa mereka semua ke sini, itu berarti dia memiliki kemungkinan. Dia tidak bisa begitu saja membawa barang khusus pada dirinya yang memungkinkan mereka mengakses Space Garden di kemudian hari. Semua elit dewa sedang melihat Flower Gods yang setengah terkubur, dan seperti yang mereka lakukan, Hansen juga berpikir. Kemudian, dia melompat ke udara dan terbang ke langit. Dia ingin melihat ke bawah ke Space Garden dari atas dan melihat seperti apa taman itu dari pandangan mata burung. Tapi saat Hansen terbang, dia melihat bayangan terbang di sampingnya. Jelas ada orang lain yang memiliki pemikiran yang sama. Bayangan itu memperhatikan Hansen juga. Mereka saling memandang, dan Hansen menyadari bahwa gadis kecil itulah yang mengikuti Bai Wanji. Mereka sempat bertemu sebentar di kantin kapal perang. Gadis itu tidak terlihat lebih tua dari Bai Wanji, tetapi putra mahkota tampaknya sangat menghormatinya, menilai dari cara dia memperlakukannya. Hansen tidak bisa menebak identitasnya dengan benar. Keluarga Bai memiliki banyak pangeran dan putri, dan Hansen tidak pernah bisa bertemu mereka semua. Dan ada banyak anggota keluarga kerajaan lainnya juga. Belum lagi Hansen hanya melihat beberapa atasan Extreme King. Apa yang kamu lakukan di sini? Gadis itu bertanya dengan mengangkat bibirnya. Aku mengagumi pemandangannya, jawab Hansen sambil tersenyum. Huff. Kamu aneh. Gadis itu berpaling dari Hansen dan terus terbang tinggi. Hansen tahu cara berteleportasi, tetapi jika dia menggunakannya secara terbuka, beberapa elit mungkin mengenalinya sebagai God's Wonder. Dia tidak ingin orang lain melihatnya, jadi dia tidak menggunakannya di sana. Space Garden hanya seukuran planet, tapi itu tidak memengaruhi sifat langka dan uniknya. Ketika Hansen terbang cukup tinggi untuk melihat seluruh Space Garden, dia tercengang saat mengetahui bahwa seluruh tempat itu seperti jamur Ganoderma lucidum raksasa dengan banyak lapisan. Ladang bunga itu seperti tangga, dan semuanya adalah bagian dari jamur itu. Itu disatukan dengan tingkat detail dan kompleksitas yang luar biasa. Sekarang, Hansen bisa mengkonfirmasi tebakannya. Space Garden bisa jadi masih hidup. Mungkin itu adalah planet xenogenik tingkat sangat tinggi. Menumbuhkan tanaman pada tanaman xenogenik tampaknya cukup sulit dipercaya, sekarang dia benar-benar mempertimbangkan gagasan itu. Tapi Hansen telah melihat semua makhluk yang hidup di dalam Black Hole Spider sebelumnya. Ini pasti mungkin. Apa yang kamu lihat? Tanya gadis Extreme King, terbang ke samping Hansen. Aku melihat jamur besar. Hansen tersenyum. Huff. Kamu membual tentang kekuatan kamu ketika kita berada di kapal perang, namun, kamu tidak dapat melihat apapun. Gadis itu mengangkat bibirnya. Jadi, apakah kamu melihat apa yang sebenarnya terjadi? Hansen bertanya. Tentu saja, gadis kecil itu terlihat sangat sombong. Dia menepuk dadanya. Kamu terlalu muda untuk melihat apapun. Hansen pura-pura tidak mempercayainya. Gadis itu menatapnya melengkung, dan dia berkata, menjadi lebih tua tidak berarti seseorang lebih baik. Sama seperti kamu. Kamu memiliki mata, tetapi kamu masih buta. Kamu tidak dapat melihat apapun. Petik 2. Kalau begitu katakan padaku apa yang kamu lihat, kata Hansen. Dengan penuh keyakinan, gadis itu berkata, tentu saja. Jika aku melihatnya dengan benar, Space Garden sendiri adalah tanaman raksasa. Ini adalah xenogenik tingkat tinggi. Bahkan bisa jadi kelas dewa sejati. Tapi kekuatan hidupnya sangat lemah, sepertinya dia akan segera mati. Petik 2. Valet mengatakan bahwa ketika Flower Gods membuat cairan genos sejak lama, mereka menggunakan bahan khusus yang berasal dari daerah ini. Aku tidak percaya dulu, tapi aku yakin mulai sekarang. Jika ini adalah tanaman xenogenik kelas dewa sejati, tanaman xenogenik yang tumbuh di dalamnya akan mengadopsi unsur-unsurnya. Bahkan spesies biasa yang berkembang di sini akan menjadi berbeda dari yang di luar. Gadis itu sepertinya benar-benar tahu barangnya. Sama seperti Hansen, dia sepertinya menganggap Space Garden adalah salah satu tanaman xenogenik besar. Hansen memandang gadis kecil itu dengan kaget, dan dia berpikir, Extreme King benar-benar berbeda. Dengan pengetahuan dan kekuatan mereka, mereka benar-benar jauh lebih baik daripada ras yang lebih kecil. Petik 2. Jika menurutmu Space Garden adalah tanaman dewa sejati, lalu apa pendapatmu tentang semua Flower Gods yang dimakamkan di ladang? Hansen bertanya. Gadis itu sangat menyukai betapa kagumnya Hansen, dan dia menjawab, itu sulit untuk dinilai. Bisa jadi tanaman xenogenik mengetahui bahwa ia sedang sekarat, dan karenanya, ia mencoba mengumpulkan lebih banyak energi untuk tetap hidup. Entah itu, atau Flower Gods sendiri yang menandatangani kontrak dengan tanaman xenogenik. Saat ini, tanaman xenogenik akan mati, jadi Flower Gods harus mati bersamanya. Ada banyak kemungkinan, tapi sampai kita mempelajarinya lebih lanjut, akan sulit untuk mengatakan penjelasan mana yang benar. Petik 2. Kalau begitu, bagaimana kita menemukan kebenaran? Hansen benar-benar terperangah kali ini. Extreme King memiliki banyak sumber daya, tetapi bahan yang begitu kuat masih membutuhkan waktu untuk diserap. Gadis ini masih sangat muda, dan dia terkejut karena dia memiliki begitu banyak pengetahuan. Gadis itu berpikir sejenak dan berkata, satu-satunya cara untuk belajar lebih banyak adalah dengan menggali orang-orang Flower Gods.
Dan kemudian, jika kita memeriksa tubuh mereka sepenuhnya, kita pasti akan mempelajari satu atau dua petunjuk. Petik 2. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Apakah kamu tidak melihat kekuatan para elit yang didewakan itu? Bahkan mereka tidak bisa menggali tanah di taman itu. Hansen mengangkat bibirnya. Sepertinya dia telah terinfeksi oleh tingkah laku gadis itu. Dia sudah mengadopsi gerakannya. Gadis itu memandang ke lapangan dengan jijik. Kamu meremehkan elit yang didewakan. Aku tidak tahu tentang orang lain, tapi aku tahu pasti bahwa Bai Wanji bukannya tidak berguna. Jika dia berpikir keras, dia akan menemukan cara untuk menggali Flower Gods. Satu-satunya hal yang penting, setelah itu, adalah kenyataan bahwa siapapun yang kami gali mungkin akan mati. Dengan pengetahuanku tentang dia, aku pikir dia akan segera mendapatkan emas. Petik 2. Bukankah Bai Wanji adalah seniormu? Hansen bertanya ketika dia melihat bahwa gadis itu tidak menggunakan sebutan kehormatan ketika dia merujuk ke Bai Wanji. Ini membuatnya aneh, jadi dia merasa harus bertanya. Siapa yang memberitahumu bahwa Bai Wanji adalah seniorku? Itu terbelakang. Aku seniornya, kata gadis itu sambil menatap Hansen dengan marah. Hansen ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat Bai Wanji melakukan sesuatu seperti yang diprediksi gadis itu. Dia mulai melakukan sesuatu yang istimewa. Saat Hansen memperhatikan, pria itu memilih rata-rata anggota Flower Gods. Dan kemudian, entah dari mana, Bai Wanji mengeluarkan secangkir anggur. Dia menutupi anggota Flower Gods dengan itu, lalu menariknya ke atas. Flower Gods tidak bergerak dan hampir terkubur seluruhnya di dalam tanah, tetapi sekarang Bai Wanji menariknya sedikit demi sedikit. Kepala dan lehernya terlihat. Terlebih lagi, tubuh Flower Gods sepertinya tidak terluka oleh tarikan itu. Dia tampak baik-baik saja. Bai Wanji terus menarik. Segera setelah itu, kaki Flower Gods muncul dari tanah. Banyak orang berpaling untuk melihatnya. Sementara semua orang menoleh untuk mengamati Flower Gods yang digali, Flower Gods membuka matanya. Bunga di kepalanya terbuka, dan meledak dengan rantai zat yang kuat. Makhluk itu melompat dengan marah ke arah Bai Wanji, yang paling dekat. Aneh, kupikir Flower Gods tidak memiliki elit yang didewakan. Hansen kaget. Flower Gods itu memiliki kekuatan rantai substansi yang seharusnya hanya dimiliki oleh seorang dewa.